semangat pagi aja biar semangat gitu ya, semuanya tersenyum. Karena kalau eh, pagi-pagi kita senyum pasti ya siangnya semangat lagi, sorenya semangat lagi, semangat terus gitu kan. Nah, teman-teman terima kasih semua sudah hadir, sudah muncul di room kita, sahabat. Kita bersama-sama di sini. Hari ini kita mau disiram semangat lagi sama Kak Marlina Saragih. Kebetulan kami duet ya, duet Saragih maksudnya ya. Bukan KKN loh ya, bukan loh ya. Tapi saya itu memang selalu sama Marlina, bukan karena kami punya marga yang sama. Saya selalu ikutin kegiatannya Marlina, postingannya itu salut banget seorang ibu dengan 2 orang anak kecil gitu ya, tangguh banget gitu, berjuang untuk keluarga. Jadi Marlina ini buat saya juga seorang teladan ya, bagaimana seorang ibu itu harus benar-benar memperjuangkan keluarganya, memperjuangkan anak-anaknya. Jadi kemarin tuh saya udah ngobrol dengan Marlina sedikit ya tentang latar belakangnya dia sebelumnya. Ada tuh yang paling menyentuh ya. Nggak apa-apa lah ya, Maria. Dia ada kirim foto bahwasanya pada saat perjuangannya itu anaknya yang masih usia di bawah 1 tahun, yang harusnya masih butuh minum susu, teman-teman, diganti dengan teh manis ya. Aku tuh pengen nangis lihat foto itu. Ya, bayang gitu ya, seorang bayi yang sebenarnya masih butuh banget dengan susu, tapi karena kondisi keuangan ya terpaksalah seperti itu gitu. Jadi banyak hal yang membuat saya itu terkagum-kagum dengan perjuangannya Marlina gitu teman-teman. Jadi kemarin itu saya pikir Marlina boleh banget nih diundang ke sahabat biar kita yang lain juga ikut terpacu gitu semangatnya ya kan. Marlina aja bisa, kita juga pasti bisa. Itu buat saya sih gitu ya. Oke, ya. Jadi ini Marlina adalah ibu dari 2 orang anak, teman-teman. Sekarang Marlina berdomisili di Pematang Siantar, ya, Sumatera Utara. Dan Marlina bergabung di AFC dari akhir tahun 2020. Oke, tanpa berlama-lama, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Kak Marlina Saragih. Hai, selamat pagi teman-teman. Luar biasa ya. Keren. Kedengaran gak Kak? Jelas gak? Clear gak? Kedengaran? Jelas. Selamat pagi Bapak Ibu, orang-orang yang luar biasa. Kok mati ya? Sinyal mungkin, Mas? Enggak. Kepencet aku lagi ini. Oh ya. Oke. Biasa nih tripodnya ini kurang bersahabat. Santai. Selamat pagi, sahabat, luar biasa ya, luar biasa loh. Aku dikasih kesempatan buat kenalan dengan teman-teman di sini. Salam kenal yang belum kenal, tapi sudah pasti kenal lah ya, stok lama gitu ya. Ada yang belum kenal Bapak Ibu, biar perkenalan. Stok lama, boleh lah diperkenalkan lah, boleh. Ya, kenalin Bapak Ibu, aku Marlina Saragih. Saat ini ibu seorang istri, 1 orang suami, mempunyai 2 orang anak, laki-laki umur 7 tahun dan 5 tahun. Ya, jadi saat ini kami domisili di Siantar. Jadi mengenal AFC itu waktu di Bekasi, tapi pada akhir tahun 2020. Tadi kan sudah di-spill sama Kak Erna. Harusnya tadi judulnya duet maut Doru Saragih gitu ya. Aku kenal dulu siapa tuh sama anak Siantar. Ini Kak Elis Damanik bukan ini? Iya betul, Elis Damanik ya. Ada di sini. Gak kenal Kak Elis ada aja. Salam kenal ibu-ibu semuanya, Bapak Ibu luar biasa pejuang nih. Pagi-pagi sudah pada kumpul di sini, semangat sekali. Salam kenal ya. Aku juga baru tahu ada grup sahabat ini Bapak Ibu. Nah, silakan Kak, mau nanya apa nih? Ya, boleh bersharing lah awal-awal Marlina tuh mengenal AFC itu seperti apa gitu. Awal perkenalan lah dengan AFC, boleh. Awal kenal di AFC itu gak mau nangis-nangis, gak boleh nangis-nangis. Jadi waktu COVID sih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya bukan
bukan saya yang mengenal AFC, tetapi bukan saya yang menemukan AFC, tetapi Tuhan, ya Tuhan membawa saya ke AFC. Ya, jadi itu yang pertama. Karena apa? Karena memang buat saya pribadi AFC ini adalah jawaban doa Bapak Ibu, teman-teman. Ya, AFC ini adalah jawaban doa. Waktu pada masa saat Recording in progress. ya, pada masa-masa paling sulit dalam kehidupan kami, disitulah benar-benar AFC jadi jawaban. Jadi backgroundnya sebelumnya adalah ibu rumah tangga, ya sebelumnya marketing Bapak Ibu. Sebelumnya adalah marketing, karena udah punya anak, akhirnya memutuskan untuk resign, ya memutuskan untuk mengundurkan diri. Memang ya waktu bebas. Kalau kita karena sudah punya anak ya, kita punya waktu banyak lah untuk membersamai anak-anak. Tetapi waktu bebas, tapi secara keuangan finansial kita terbatas Bapak Ibu. Itu nggak bisa dipungkirin, dan itulah resikonya ibu-ibu yang mengambil keputusan untuk membersamai anak-anak atau berkarir. Selalu ada plus minusnya. Jadi kemarin itu ya udahlah seperti itu kan, ya udahlah jalan aja dulu. Jadi aku mau nih dapat golden edge-nya anak-anak itu. Aku pingin melihat golden edge-nya mereka itu, pingin melihat mereka bertumbuh gitu ya. Tapi waktu itu waktu penghasilan di Bekasi ya, income 5 juta untuk support suami bisa lah ya, karena waktu itu kan jadi freelance juga, karena udah nggak kerja sebagai marketing lagi. Aku putuskan jadi freelance aja. Jadi kita punya kalau dulu kan kita masuk ke pabrik-pabrik, ya masuk ke pabrik-pabrik. Jadi waktu itu masih adalah PO-nya. Jadi kita hanya fee-nya aja, sekali sebulan baru ke kantor ambil fee-nya. Untuk 5 juta untuk support keluarga kemarin bisa lah, cukup lah. Tetapi yang tidak kita pikirkan adalah resiko hidup di depan sana yang tidak bisa kita prediksi, yaitu COVID kemarin ya. Waktu COVID kemarin benar-benar kita terpuruk. Jadi waktu itu, Marina, kamu nggak terima fee lagi ya. Kenapa Pak? Karena ini belum bayar, perusahaan ini belum bayar, katanya begitu. Jadi semua pembayaran itu dipending Kak. Jadi waktu itu sampai kapan Pak? Nggak tahu, sampai COVID berakhir. Nah bayangin, yang tadinya aku tuh udah ngebayangin bawa duit dari kantor itu, pulang dari kantor nanti ke Indomaret, ke minimarket gitu, beli susu, beli pempes, beli ini, semuanya sudah ada pos-posnya. Bayangin, sudah di list. Beli beras, beli ini segala macam sudah di list, teman-teman Bapak Ibu. Tiba-tiba dengar omongan yang kayak begitu, seperti apa sih? Wow, tuh kayak gelap, nggak bisa gelap lagi deh. Udah nggak tahu lagi. Sisa duit di kantong waktu itu cuma 30.000. Itu di Harapan Indah ya Kak, sisa duit 30.000. Dan mikir dong, gimana ini ya, gimana, kita kan gak ada persiapan ya, itu kan ya tiba sekali gitu loh, ini gimana ya gitu kan. Akhirnya deh pokoknya akan dulu gitu dulu, pikir lapar sekali kemarin ya, sisa 30.000. Akhirnya aku mampir ke tempat ada kayak rumah makan Cina langgananku yang dari dulu gitu ya. Itulah yang menjadi upline tuh saat ini Cimoli. Nah jadi waktu itu aku lihat nih jalan Subarasi nih, Subarasi Utsukushi di depan di mejanya gitu kan. Aku langsung lihat, ini apa gitu ya, ini apa? Oh ini produk Jepang, pokoknya dia yang stroke bisa sembuh, pokoknya ini terapi stem cell apa segala macam lah dia bilang kan. Pokoknya dia mengaktifkan sel-sel tubuh kita. Jadi aku kan langsung nangkapnya produk Jepang, stroke bisa sembuh. Aku langsung nangkap gini loh, bahwa saya tubuh kita itu bisa menyembuhkan diri sendiri gitu kan. Ini bagus, ini bla bla segala macam, pokoknya dari Jepang. Aku pasti tahu karena selama marketing juga aku jualannya itu adalah produk-produk dari Jepang, alat safety yang kita authorized distributor untuk alat safety dari Jepang. Jadi aku tahu gitu loh. Jadi kalau Jepang itu kalau produknya bagus, duitnya juga pasti bagus. Jadi waktu itu bagusnya begini nih, aku nggak fokus ke bisnisnya dulu gitu kan. Jadi waktu itu aku penasaran, ini pasti bagus nih gitu ya. Cara joinnya bagaimana ya kan? Cara joinnya 3.400.000 waktu itu ya. Satu paket 3.400.000. Cara joinnya 3.400.000. Aduh, nggak punya uang Ci gitu ya. Aduh, gimana ya gitu kan. Udah, kamu pelajarin dulu katanya gitu kan. Nanti kalau sudah ada uang baru kesini lagi. Sisa uang tinggal 30.000, itu pun buat makan. Tapi aku nggak tahu kenapa waktu itu sangat yakin sekali bahwa ini adalah jawaban dari Tuhan. Ya jadi 1 minggu, 2 minggu aku pelajarin ya dari YouTube, dari apa segala macam. Terus ada home talk-nya Pak Ernest yang benar-benar yang membuat aku itu mantap gitu ya. Cuman waktu itu kan kita terkendala biaya gitu, karena aku pelajarin dulu nih, ini gimana ya, kok stroke bisa sembuh. Setelah aku pelajarin, sebenarnya waktu itu sudah ada promo Ruby.
Cuman aku nggak dikasih tahu, beli satu box bisa member waktu itu ya. Cuman nggak dikasih tahu, di akhirnya baru 2 hari sebelum close promo Ruby, baru dikasih tahu ada promo Ruby loh, beli satu box bisa jadi member. Berapa? Berarti kan waktu itu berapa tuh? 1.700.000 ya, satu box ya. Jadi, aduh segitu juga nggak ada uang. Aku cari ini orang sakit, aku cari orang sakit dan singkat cerita yang beli ya, ada yang beli itu aku jadikan member Bapak Ibu. Itulah sejarah pertamanya join jadi member AXC. Jadi bukan dari nol lagi, tapi memang dari minus teman-teman ya. Jadi nggak ada alasan kalau orang luar sana bilang, aduh aku nggak punya modal, aku nggak punya ini segala macam. No, berarti dia belum target marketnya kita. Gak usah dipaksa. Bukan dia nggak punya modal, hanya saja dia belum tertarik terhadap apa yang kita tawarkan. Gitu Kak. Jadi kan sempat juga freelance-freelance yang lain juga. Waktu itu sempat di Kuwait. Yang pemurni air, pemurni udara itu ya, kita di waktu awal-awal pandemi cukup terbantu lah karena Kowe ini gitu ya. Cuman ke belakangnya itu jadi susah lah, sangat susah sekali seperti itu. Nah ya seperti itu Kak. Wih, luar biasa ya. Jadi kemarin itu begitu mendengar kata Jepang itu Marlina langsung terpikir, wah ini produk bagus gitu ya. Dan Marlina udah langsung melihat bahwa ini ada peluang, ya kan? Dan langsung tangkap itu peluang walaupun kondisinya, aduh uang lagi tinggal 30.000 gitu ya, makan juga Ya. belum gitu. Melihat dari sana itu langsung itu ya teman-teman ya, jadi ada yang Marlina langsung tangkap, ini harus saya kerjakan gitu ya. Jarang menemukan orang seperti itu sebenarnya Mar gitu ya, tapi ya itu jalannya ya kan. Kemudian dari situ Marlina udah langsung jalan atau gimana dari satu box tadi? Karena kan nggak ada ongkos buat kemana-mana. Karena kan nggak ada uang buat kemana-mana, serius. Itu bener-bener kita tuh tipis. Suami memang kerja, jadi kan waktu habis kita nikah 2015. Jadi 2015 suami kan dari kampung ya, dari Medan, jadi aku bawa ke Jakarta, masih penyesuaian, beradaptasi sempat 4 tahun waktu itu nggak kerja, bayangin bagaimana morat maritnya kita di sana gitu kan. Jadi jika cerita 4 tahun dia kerja waktu itu, tapi nutupin yang biaya kita yang untuk menutupin lubang selama beberapa tahun ke belakang itu. Jadi kalau gajian itu, karena aku sempat bahas juga di Hottalk sama Pak Niko, kalau gajian itu sisa duit dibawa pulang ke rumah itu paling-paling 1 juta. Kalau 100.000 bayar kontrakan aja berapa? Jadi kalau kita itu pas-pasan lagi minus Bapak Ibu, kurang. Bayangin, terpaksa hidup. Nggak mungkin kita bunuh diri, terpaksa hidup, bayangin. Tapi satu hal yang prinsip yang saya pegang adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi waktu masa-masa sulit itu aku responnya itu oke, ini adalah bentuk disiplinnya Tuhan ya. Ini adalah bentuk aku dalam proses pendidikannya Tuhan nih. Satu saat ketika aku lulus dari sini mungkin Tuhan akan percayakan. Jadi benar-benar itu yang membuat aku itu bisa sabar menanggung penderitaan yang seperti itu. Gitu. Itu penting Bapak Ibu. Kita penting memahami bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari rencana Tuhan ya. Jadi kita mungkin belum bisa melihat, tapi aku dalam iman waktu itu pasti suatu saat Tuhan izinkan aku mengalami penderitaan ini. Ada sesuatu hal ya, berkat yang mungkin bisa aku bagikan nanti di luar sana. Karena mungkin di luar sana banyak orang-orang yang lebih menderita atau mungkin yang penderitaannya sama dengan kita. Jadi ketika aku bisa bangkit dan bisa bertahan, bisa bangkit dan kemudian jadi pemenang. Nah itu aku bagikan ke mereka dan benar itu nyata sekali teman-teman. Kita. Ikhlas menerima ya Maria, dengan ikhlas ya, menerima. benar ikhlas dulu, nggak enak loh Bapak Ibu. Jadi kondisi waktu itu anak yang harus umur 1 tahun, 1 tahun setengah itu harusnya minum susu kan, itu harusnya minum susu, tapi kita mau bagaimana, mau nangis darah, ya suami udah bekerja, ya segitulah semampunya dia gitu ya. Jadi kadang kita itu ya gimana gitu ya, kita mau teriak juga. Satu hal yang saya yang benar-benar senjata saya waktu itu hanya doa Bapak Ibu, doa, nangis, nyanyi, doa itu aja. Tapi benar-benar Tuhan tolong. Sesusah-susahnya kami pun tetap ada pertolongan Tuhan itu yang bisa aku bagikan gitu kan. Bayangin kadang itu ada
pernah Bapak Ibu, PAM berapa kali mau diputus, ya PAM berapa kali datang mau diputus, listrik udah titit udah biasa ya kayak begitu kan gitu kan. Terus yang palingnya dulu ada kolektor kita nggak bisa bayar cicilan motor, mata elang yang datang, tahu kan yang mata elang itu. Nah suami ketemu tuh di jalanan. Yang paling parahnya lagi, mata elang itu dibawa sama suami ke rumah. Bayangin ada 5 orang datang ke rumah, anak lagi nangis lagi kelaparan ngadapin debt collector. Mereka tuh nggak punya hati nurani loh, serius. Segimanapun kondisi kita, mereka tuh nggak punya hati nurani. Sampai aku harus gadaikan handphone waktu itu. Mereka temenin 5 orang, mereka temenin kita gadain handphone Bapak Ibu. Tetapi waktu itu aku nggak mengasihi diri sendiri, loh. Perlu kita itu keras terhadap diri kita, ya perlu kita keras terhadap diri kita. Artinya kita nggak mengasihani, kita nggak, aduh kasihan aku ya begini. Perlu kita keras terhadap diri kita supaya kita mampu menghadapi kekerasan yang di luar seperti itu. Gitu Kak. Gila ya. Oh sampai debt collector ya ibaratnya 5 orang gitu ya. Iya betul. Salut banget ya. Jadi itu yang menempa Marlina hingga sampai saat ini Marlina bisa bangkit gitu ibaratnya ya. Boleh lebih detail lagi bagaimana sih Marlina Marlina bagaimana caranya untuk kamu terus bisa bangkit dari keterpurukan itu gitu Mar. Itu kan udah ya istilahnya itu udah masuk keterpurukan lah ya, terpuruk ekonomi ya kan ya. Ya gimana caranya? Itu semua atas izin Tuhan ya. Seperti yang aku bilang. Makanya nyambung banget. Kenapa nyambung banget why AFC? Ini kita harus tahu Bapak Ibu. Jadi waktu itu kan selalu nangis ya kan, berdoa, nangis apa segala macam, Covid apa segala macam. Nah, udah waktu tahun 2020 kan itu masih kencang-kencangnya kok, masih lagi gencar-gencarnya kan, masih lagi hangat-hangatnya yang Covid ya, yang PPKM lah apa segala macem gitu kan. Terus kita juga udah join AFC, lantas bagaimana? Ada nggak closingan? Enggak Bapak Ibu, 3 bulan baru ada closing, serius. Jadi kalau kalian baru join 1 bulan, 1 minggu belum ada closingan, never give up, jangan pernah menyerah. Saya 3 bulan baru closing yang pertama, 3 bulan saya prospek nih beliau nih, baru mau yakin. Ya ada agar ada karena Sianipar itu teman kita juga. Jadi dulu dia ngajakin aku di AFC, aku ngajakin di. Terus aku tahu nih orang nih potensial banget ya kan, aku tahu nih potensial banget. Jadi dia dulu tuh mantan direktur marketingnya siapa sih yang kasus Hambalang itu, siapa sih itu yang Nasar apa sih namanya. Nah itu dia direktur marketingnya. Jadi aku tahu, oh ini luar biasa nih orang. Dia kadang sarapan di Singapura, nanti makan siang di Jepang gitu kan, jam terbangnya tinggi. Dan ini aku kejar terus. Nah kalau kalian punya seseorang yang kalian kenal memang dia punya potensi, kejar terus, pepet terus karena dia kan nanti itu pejuang kita gitu loh. Tapi kita smooth ya, jangan terlalu. Tapi kalau dia memang benar-benar kita kenal baik, kalau ini kenal baik gitu loh. Jadi aku itu gini, waktu kami menjalani masa-masa sulit sebelum AFC ya, jadi ini loh, Kak Gerhana ini adalah orang yang benar-benar menolong kami waktu kami masa sulit ya. Jadi pernah kirimin sembako apa segala macam, yang benar peduli ketika semua orang tidak ada yang percaya dengan kita ya kan. Jangan pernah down, jangan pernah menyerah gitu kan. Aku beruntung, aku bisa dibilang beruntung, masih ada 1 orang yang Tuhan percayakan untuk bisa percaya dengan kita. Maksudnya gini loh, ketika kita mengalami dalam keterpurukan, perlu dalam hati kita itu kita dihujanin apalah semuanya, kekerasan, kekejaman, kenyataan hidup ini ya kan. Perlu 1 hal Bapak Ibu, mau dikejar-kejar utang, mau apapun, perlu 1 hal yang kita tanamkan dalam diri kita. 1 hal, kita tuh jangan menyerah dulu. Itu yang pertama. Dan katakan di hati kita untuk mereka, mohon bersabar ya, mohon bersabar. Tuhan itu belum selesai denganku. Ya, ketika kita mempunyai prinsip itu, ya kan, kita akan mempunyai pengharapan Bapak Ibu. Mohon bersabar, Tuhan belum selesai denganku. Artinya apa? Kita lagi mengalami proses nih, tapi suatu saat pasti ada titik bangkitnya kita, titik balik kita untuk bangkit. Nah, jadi waktu itu Kak Hana ini yang benar-benar support kami waktu kami masih susah. Jadi orang-orang ring satu saya di AFC ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang pernah baik dalam kehidupan kami. Orang-orang yang pernah menolong kami waktu kami susah. Walaupun saat itu aku belum sukses di AFC ya, tapi nggak tahu kenapa setelah lihat nonton hontuknya Pak Ernest itu,
luar biasa loh. Bayangin ya lilin, Bu Helen itu dapat mimpi penglihatan ada lilin-lilin, ada cahaya di peta Indonesia. Tahu nggak? Artinya apa? Tuhan mau suruh mereka tuh jadi berkat buat Indonesia. Bapak Ibu, waktu itu aku meyakini bahwa lilin-lilin itu adalah teriakannya kita, teriakannya Marlina loh di Indonesia, mereka di Amerika waktu itu ya. Teriakannya Marlina loh yang tiap hari berharap sama Tuhan, duduk nangis, yang menantikan pertolongan Tuhan, dan Marlina-Marlina yang lainnya ternyata banyak Bapak Ibu, sangat banyak sekali. Jadi satu hal, jadi gini, waktu masa-masa itu ya, Mas, itu kan paling sangat sulit sekali. Waktu COVID itu tuh banyak yang divorce ya. Banyak yang keluarga hancur, apa di Bekasi viral kemarin itu. Ketika aku naik kemarin beberapa kali naik naik Grab atau apa gitu kan. Oh, ini cerai apa segala macam gitu. Itu memang udah seperti itu pilihannya. Jadi waktu itu Bapak Ibu, kita nggak bisa ngejudge orang-orang yang pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya Bapak Ibu, atau mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi atau kehidupan rumah tangga mereka seperti itu. Ya, aku ada di titik itu. Nah, aku ada di titik di mana aku benar-benar hampir menyerah, di mana benar-benar tuh teriak itu nggak mempan lagi, nangis itu nggak mempan lagi, tapi benar-benar kalau dibilang depresi, tapi untungnya kita masih punya iman gitu ya. Kita kalau dibilang depresi sih enggak gitu loh, cuma karena kalau kita namanya kita orang Kristen percaya sama Tuhan, dikit-dikit kalau kita misalnya ada sesuatu yang ini, pasti kita doakan, pasti kita nangis. Jadi selalu tersalurkan, kita nggak tahan, nggak pendam seperti itu. Jadi kalau banyak orang pada akhirnya ibu-ibu terutama ya mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah hidupnya, kayak kekurangan apa segala macam tadi, mengakhiri hidup, atau ada rame-rame kemarin kan mereka bunuh diri apa segala macam, atau ambil jalan pintas jajanlah di luar sana. Aku ada di posisi mereka itu Bapak Ibu. Aku tuh sering dulu tuh nangis di pojokan di lemari, udah nggak tahu lagi, anak-anak itu bengong aja ngeliatin kita. Nah, saya kan nggak bisa, tapi itulah kenyataan yang kami alami. That's why karena tahu anak-anakku sedewasa itu gitu loh. Dikit kan nangis, mereka juga kadang anakku tuh ngapus ngusap air mata, udah mami gitu, yang paling besar itu sangat sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, jadi waktu itu kita cerita, nah ke prospek nih, Kak Gerhana nih ya, prospek dia, apaan sih, MLM lagi, katanya gitu kan. Karena dia ada di MLM sebelumnya, ada apa sih yang lagi viral juga kemarin. Aduh, aku trauma deh MLM segala macam. Cuman aku lihat tuh, PNS itu, waktu aku lihat, Kak, ini bagus loh, ini hamba Tuhan loh, ini visi misinya seperti ini gitu loh. Jadi waktu itu kan waktu Bu Helen ngomong begitu, Pak Ernest cerita begitu, aku langsung nangkap. Oh iya ya, ini adalah jawaban doa. AFC ini adalah jawaban doa. Aku nggak tahu bagaimana caranya ke depan ya. Bisnis Bapak Ibu, aku join 6 bulan baru ngerti itu bisnisnya, jaringannya. Pas up, aku 6 bulan baru ngerti. Selama ini pasap terus, lari-lari terus Bapak Ibu, nggak ngerti-ngerti. Upline ku yang enak, baru 6 bulan baru aku ngerti. Itu pun setelah Kahana masuk. Kahana duluan yang ngerti, baru aku ngerti. Bayangin separah itu gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi perlu kita benar-benar kawin dengan visi misinya Pak Ernest. Perlu kita tahu benar-benar karakternya mereka ini, foundernya kita, why-nya mereka itu apa ya, itu sangat penting sekali. Jadi ketika aku nonton itu, aku kayak itu berbunga-bunga sekali di hati, itu berbunga-bunga, padahal kan aku belum sukses loh, istilahnya belum ada konnichiwa, belum ada closing intinya, tapi kayaknya di depan mata itu sudah ada gambaran yang sangat ini akan menolongku nanti ke depannya seperti itu. Jadi itu yang membuatku merasa yakin dan percaya. Makanya orang-orang ring pertama itu orang-orang yang pernah baik dalam kehidupan kami yang aku ajak ke sini. Nah, sehingga cerita Kak Hana itu akhirnya dia mau, oke deh aku coba. Dia mau coba bukan karena apa, karena kasihan sama kamu kata itu. Dia pulang kampung, Kak, nanti bikin gini, nanti AFC ada sekolahnya, nanti AFC ada begini-begini, nanti AFC seperti itu Bapak Ibu, dan memang terjadi kan. Ya kan, jadi tinggal cerita dia mau join, aku ada saraf kejepit, aku nggak mau jalankan bisnisnya dulu, aku mau membaik dulu, kalau mau baik baru aku jalankan bisnisnya. Tinggal cerita 3 minggu dia konsumsi dan dia merasa ada perubahan. Waktu itu Ko Yanto, Bu Sidonya kami winner, datang ke Jakarta, akhirnya aku bawa ke sana, akhirnya dia lihat dong solusinya ya kan. Jadi jangan pernah kita mengunderestimate diri kita sendiri ketika kita belum banyak bonus, bawa aja ke atasnya kita gitu kan. Ya udah, akhirnya tunjukin bonusnya yang ratusan juta, miliaran gitu kan. Ini beneran kok. Ya udah, dia langsung ambil
diamond. Dia langsung apa sih namanya, langsung upgrade waktu itu gitu. Nah, kan waktu itu situ aku belum paham loh, pas up belum paham sama sekali, jadi cuing ting mental semua, Lari semua ya. ya. Jadi Kahana itu ya udah, konnichiwa pertama. Sebelum Kahana sebenarnya ada orang, tapi dia nggak mau jalankan bisnis, cuma dia mau coba-coba doang satu box waktu itu. Bonus pertamaku di episode 150.000 Bapak Ibu. Ya, sebelum Kahana ini 150.000, bayangin, berarti kan 150.000 yang kita dapat hire kan 120.000 kan. Jadi jam setengah 7 pagi, suami kan kerja jam 7. Jam setengah 7 pagi, kami udah datang tuh di depan rukonya upline-ku tuh, ketok-ketok. Ci, tukar e-wallet dong, mau beli beras, mau beli gas. Nanti kalau jam 7, kalau nunggu Ci bangun, suamiku udah pergi kerja, kami nggak ada jalan mau ke tempat Ci. Udah bayar 20.000, udah beli. Ketolong banget Bapak Ibu, beli beras, beli gas. Luar biasa sekali. Udah begitu. aduh. Nah, tapi yang sedikit itulah ternyata jalannya ya, membuka pintu Ya. untuk Marlina akhirnya terus mengalir berkatnya ya. Konnichiwa terus ya. Ya, jadi waktu masa sebenarnya gini loh. Sebenarnya waktu masa-masa kan COVID nih ya, COVID PPKM nggak bisa kemana-mana ya. Nah, ini lagi gitu loh. Jadi sebenarnya di awal-awal perjuangan pun sebelum Kahana itu dapat ya, kan 3 bulan nih. 3 bulan baru Kahana join gitu ya. Dan sepanjang 3 bulan nih kita kan rutin pertemuan terus. Ya Bapak Ibu, makanya jangan pernah hindarin pertemuan. Kalau ada pertemuan di komunitas terdekat kita yang table talk, itu coba semaksimal mungkin hadir deh. Hadir, setiap minggu tuh hadir. Mau table talk, mau nggak ada orang pun tetap hadir. Karena itu penting untuk memotivasi, untuk menyemangati gitu. Kadang waktu itu ada upline kita itu, dia ngomong, bang, aku nggak ngomong. Dia sudah sekali gitu ya. Jadi isi hatiku itu udah dia utarakan semuanya loh. Ini kok aku gitu ya. Ini kok aku. Ya udah gitu kan. Jadi itu yang membuat kita itu api kita tuh menyala terus. Nah, jadi suatu waktu Bapak Ibu, kan terbatas keuangan buat apa, waktu awal-awal juga masih susah, nggak ada uang buat prospek apa segala macem gitu kan. Pernah satu waktu kita memang belum punya uang, belum punya apa-apa, cuman ya paling nggak kita ngecas loh, ini kita semangat, kita dicas gitu. Jadi waktu itu nggak ada uang, kita nggak makan, yang Kak Erna bilang tadi ya, benar-benar air minum tuh nggak ada di rumah. Itu serius. Mereka orang-orang terdekatku yang di AFC ini, mereka tahu itu. Nggak ada air minum di rumah, ya. Makan, jangankan makan, air minum aja, beras sebutir aja nggak ada. Ya, di kulkas kosong semuanya. Ya, jadi untuk air minum baik 500 perak aja nggak ada. Selain 500 perak bisa dong kita beli aqua gelas ke warung gitu ya. Itu aja nggak ada, teman-teman. Sesulit itu. Jadi waktu itu pernah kepikiran untuk masak air keran. Ya, ternyata air keran di Bekasi itu bau banget. Jadi kok nggak tega. Ya Tuhan, ini gimana? Nah, itu ada table talk. Itu sekitar jam-jam 3 ya. Jam-jam 3 itu, nah jam-jam 4 kita ada table talk. Ada table talk di Harapan Indah. Terus, jadi aku bilang sama suami, kita ikut yuk table talk. Jadi kan biasa lah, kalau suami kalau nggak ada uang kan nggak mau gerak. Biasa lah, kalau laki-laki kan begitu ya. Ada ininya, ada gengsinya gitu. Kayak kita nggak usah permasalahkan itu gitu kan. Ayolah, begini-begini. Kalau nggak yaudah aku berangkat aja. Anak-anak aku bawa gitu kan. Jadi aku mikir gini, dia kan nggak mau. Paling tidak di sana kita tuh bisa dikasih air putih. Paling tidak di sana kita dikasih gorengan atau apa. Tapi aku nggak pernah mengeluh ya. Satu hal, aku tuh nggak pernah mengeluh waktu aku mengalami masa sulit itu ke mereka, ke orang-orang AFC itu. Ya katakan nanti kesannya jadi apa gitu ya. Jadi benar-benar simpen, benar-benar itu pasti Tuhan tolong begitu aja. Jadi waktu nyampe ke sana, jadi belum nyampe Bapak Ibu, ini kan suami nggak mau. Lalu bagaimana, kan udah jemput sampai jam 5 ya kan, jam 5 jam setengah nggak mau, jam 5 lewat. Aku bilang begini, paling kita ke sana anak bisa oke lah, kita bisa nahan, anak-anak kan nggak bisa nahan ya. Terus dia nggak mau, akhirnya token bunyi mati, token listrik mati Bapak Ibu. Aduh, lagi ya ampun. Token listrik mati, tweet gitu kan. Nah, kamu mau di sini apa mau berangkat? Kalau kamu mau di sini, kami pasti pulang malam, kamu gelap-gelapan. Ayo, akhirnya berangkat Bapak Ibu. Berangkat ke sana, dan ya puji Tuhan.
tolong di sana disediakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang leader-leader ya, ada yang udah punya income ya, mohon ya kalau kalian ngadain table talk, apalagi ada orang baru di sana, karena nggak semua orang-orang yang kita ajak di FC ini orang yang punya uang ya. Bisa saja kalian menemukan orang yang seperti kami. Please tolong sediakan makanan minimal, air putih minimal, kalau nggak kue lah, siapa tahu juga mereka sama seperti Marlina belum makan Bapak Ibu untuk datang ke sana. Serius ya, jadi itu penting sekali. Jadi aduh, kayaknya tapi senyum-senyum aja gitu loh. Waktu menjalani masa sulit itu kita perlu sukacita. Itu benar. Itu aku lakukan seperti itu. Ya, jadi begitulah cara aku menghadapi masa sulit. Ya bersukacita aja, senyum aja, ya semangat aja. Seperti itu. Nah, lanjut lagi gitu kan. Belum tuh closing, tetapi kan semangat kita itu, api kita terjaga terus sambil pelajarin nih produknya, pelajarin ini bagaimana kok bisa membaik. Aku suka belajar kebetulan gitu kan. Jadi waktu itu mau ngomong ke orang itu nggak berani juga gitu kan. Belum berani ngomong ke orang karena ini belum berisi. Ya, kalau kita bilang, aduh aku nggak berani, sebenarnya bukan kita nggak berani, tapi karena kita belum berisi, kita belum punya pengetahuan yang cukup, makanya kita nggak berani. Jadi belajar dulu gitu, seperti itu. Nah, jadi singkat ceritanya, apalagi nih, banyak soalnya nih. Nah, satu hal, kan waktu kalau suami kerja kan, terus gimana Marina prospeknya? Kadang kita latihan, aku kan ada brosur ya. Jadi ke jalan Bapak Ibu, jalan kaki ke taman, sambil antar anak gitu ya, sambil kita jalan-jalan, aku prospek orang, siapapun, kecuali mau dia tukang sayur, mau dia tukang sayur tuh kan, mau dia ibu-ibu yang jual goreng-goreng, aku prospek, aku cerita. Jadi aku pakai itu sebagai latihan. Ya kan, mereka juga nggak paham kan, mereka juga kata kita kok gitu kan. Yang penting ada brosur ini bagus. Nah, kita mau sama-sama berjuang, nanti ada pertemuan yuk, nanti hadir yuk. Nah, kalau mereka nggak hadir ya udah, berarti belum rezeki mereka gitu kan. Yang penting kita cerita. Ya, jadi itu yang aku lakukan waktu itu. Terus waktu itu kan gini, aku pernah terjebak dalam kondisi, aku punya anak 2 nih, ibu-ibu sering seperti ini ya, apalagi ibu muda. Aku punya anak 2 nih, aku punya anak-anak nih, ya kan. Sebenarnya kita semua kan punya potensi, setuju ya? Kita semua punya potensi yang luar biasa yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan taruh dalam diri kita. Nggak mungkin enggak. Tapi kita yang malas menggali, ya Bapak Ibu. Jadi waktu itu untungnya aku sadar aku punya potensi. Ya, aku sadar aku punya potensi itu, hanya saja keadaan ini yang membuat itu terkubur gitu loh. Jadi waktu itu aku punya anak, aku punya begini, aku nggak punya uang apa segala macam. Aku sempat terjebak di situasi itu sehingga aku nggak ngapa-ngapain. Ya, sehingga ngapa-ngapain, maka terjadilah yang tadi kesusahan-kesusahan itu Bapak Ibu. Oke. Jadi waktu itu pertemuan pertama sama Ko Budi Darwin ya. Kakak bisa, gak ada gambarnya di sini ya. Bapak Ibu kalau bisa, kakak bisa ini nggak di sini? Kakak bisa ini nggak gambarnya? Kasih tunjuk nggak gambarnya? Phone soalnya ini. Ini saya pakai handphone. Bisa di-share screen, tapi saya juga gaptek. Jadi kepala teknik. Kayaknya Fani nggak nongol deh. Yang kemarin di-share di foto bukan Kak Marlina? Ya. Foto pertama. Jadi itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sayangnya aku nggak share di sini ya. Sebentar ya. Bentar aku coba share dulu nih. Bentar ya. Keren ya. Jadi tadi Marlina bilang bahwa alasan tadi ada anak 2, terus nggak punya uang, sebenarnya itu alasan yang kita coba ciptakan aja untuk menghambat kita ya. Saya juga sering seperti itu soalnya teman-teman ya kan. Kadang-kadang buat alasan sendiri gitu loh. Aduh, enggak lah, nggak usah keluar gitu kan. Nanti anak saya pulang, padahal sebenarnya pulangnya tuh masih beberapa jam kemudian gitu. Jadi setuju dengan kata Marlina tadi, itu sebenarnya kita yang menciptakan alasan sendiri sehingga kita terhambat untuk maju. Begitu ya, Mar? Ya betul. Kita yang membatasi diri kita sendiri. Ya, betul. Nah, ini kalau mau minta bantuan teknikal ada Bu Fani nih, sudah nongol. Ya. Hadir. Udah bisa belum? Kak Marlina udah bisa share screen belum? Belum, ya. Aku nggak ngerti tuh.
Bentar Oke, ya. ya nanti coba dibantu. Foto yang Kalau mana, memang- Kak? Foto yang Fotonya kemarin di sama, grup, fotonya sama Kak Budi Darwin yang rame-rame. ya Di yang grup- pertama di grup kali sahabat ada? ya di sahabat ada dibuat video sih memang, tapi di situ ada foto awal di mana Kamarina baru pertama kali nongol di dalam table talk ya, table talk. Coba nanti saya Itu deh, kirim itu ke Fani. Ya, Kamarina sama Kak Hena coba ngobrol aja dulu, saya akan bantu Fani. Tunggu bentar. Yang di grup sahabat bukan? Ini aku ini deh. Bisa lihat nggak? Bisa lihat nggak teman-teman? Bisa lihat nggak? Bisa. Nih saya bantu, saya kirim Fani. Belum datang Bu gurunya. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Nah, Bapak Ibu teman-teman, nih bayangin nih. Nih bisa lihat ya mereka ini upline kita Pak Limto, dia udah meninggal kemarin ya. Di sini, sorry. Jadi nih teman-teman, ini kan Ko Eka, ada Cireni ya, ada Cireni, Stokis Cikarang, ini winner tim ya. Bapak Ibu lihat nih, saya yang paling dekil. Lihat tuh sepatunya tuh. Lihat tuh sepatunya tuh, paling dekil loh. Ini kita di Tangerang, di Coffee Bean di Tangerang, di SMS waktu itu kalau nggak salah. Ya, saya tuh paling dekil, Marlina tuh paling dekil, Bapak Ibu. Enggak, waktu di sini saya nggak punya uang 1.000 rupiah. Aku itu nggak pegang duit 1.000 rupiah pun. Ya. Tapi bersyukur ada upline berdua ini Bapak Ibu yang bawa, yang mereka tahu, mereka lihat semangatnya kita, semangatnya Marlina, mereka tahu Marlina punya potensi gitu. Nah, tuh. Oke. Nah, itu dia. Nah, thank you. Nah, Bapak Ibu, di ini ya, di pertemuan ini ya. Jadi kalau misalnya ada tuh pengumuman di gedung itu yang nggak punya uang 1.000 2.000 rupiah silakan keluar dari gedung ini. Maka yang keluar pertama adalah Marlina Saragi. Sampai separah itu gitu loh. Cuma waktu itu tidak ada, aku itu memandang diriku tuh, aduh aku begini, enggak Bapak Ibu. Tetapi aku itu tarik atmosfer yang ada di sana. Kedengaran nggak sih Kak? Kedengaran, Mar? Kedengaran. Jelas kok. Aku tarik atmosfer yang di sana itu Bapak Ibu. Disitulah Kak Budi Darwin, benar-benar aku perhatikan Kak Budi Darwin, dia tuh ngomong kita harus merubah mindset kita. Waktu dia ceritakan yang mengenai sering kan yang ceritain mengenai yang ada anak temannya yang orang Malaysia itu gitu ya, banyak yang dibukakan sama, padahal kita nggak cerita loh, ceritanya kan kita hanya ngedengerin. Kalau kita tebal kan kita hanya dengerin kan, ya nggak sih? Kita hanya dengerin mereka cerita, tetapi itu membuat kayak di hati itu kayak ditunjuk apa segala tuh kayak dibangunin gitu loh. Nah, ketemu Ko Budi Darwin lah, aku tuh merubah mindset. Tadinya aku mampu punya mindset, punya apa ya, pola pikir, aku punya anak-anak nih, jadi aku nggak bisa kemana-mana, aku nggak bisa ngapa-ngapain karena masih ngurus anak-anak. Padahal saat itu kondisi kita tuh benar-benar kekurangan gara-gara itu gitu loh, ya kan Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu potensi dalam suami istri ya, suami istri kita nggak pernah tahu yang jalan berkatnya itu apakah di suami ataukah di istri atau di anak-anak ya. Tapi kalau Bapak Ibu merasa Bapak Ibu punya potensi, mama-mama punya potensi, lakukan tanpa harus nuntut terus seperti itu ya. Kalau kita bisa ya mungkin Tuhan percayakan itu ke kita gitu loh ya. Itu yang poin pertama. Jadi waktu itu di situ benar-benar kayak aku diingatkan lagi, oh dulu kan dulu kamu begini Marlina, dulu kan kamu begini, dulu kamu bisa kok gitu loh. Jadi itu yang aku ingat flashback lagi gitu kan. Jadi ketika ada anak-anak nih, benar kata Kera kemarin kita sharing, kitalah sebenarnya yang membatasi diri kita, pikiran kita ya, pikiran kitalah yang membatasi diri kita Bapak Ibu, bukan keadaan. Enggak, harusnya kita yang kontrol keadaan, tapi yang kebanyakan adalah keadaan yang kontrol kita. Setuju nggak? Jadi akhirnya apa? Ketika aku bikin batasan itu, ketika kita bikin batasan itu Bapak Ibu, maka kita akan mulai mencari alasan, ya kan? Kita membatasi diri kita. Sebenarnya kita itu apa ya? Sebenarnya kita tuh takutnya kita tuh karena kita ragu dengan diri kita sendiri sebenarnya. Tapi malah pahami satu hal,
kita itu unik, kita diciptakan Tuhan itu luar biasa, kita mempunyai potensi masing-masing, kita pasti punya keunikan kita sendiri, pasti ada. Tinggal kita mau menggali itu. Untuk menggali itu apa? Kita perlu komunitas, kita perlu orang-orang yang benar-benar positif, yang bisa untuk membawa kita menemukan potensi kita. Seperti itu. Jadi waktu itu nanti yang jaga anakku siapa, aku mau prospek, anakku gimana, aku nggak punya uang, jadi kita mencari, ketika kita ciptakan alasan yang satu, kita akan mencari alasan yang kedua untuk membenarkan alasan yang pertama. Kita sudah dapat alasan yang kedua, kita akan coba cari alasan ketiga untuk membenarkan alasan kedua. Benar nggak? Setuju nggak? Kita sering lakukan itu, kita sering terjebak di situ. Waktu Budi Darwin ngomong, buka mindsetnya kita, Bapak Ibu, akhirnya kenapa itu aku nggak balik aja? Kenapa itu aku nggak putar aja? Ya kan? Bentar. Biar aku lihat wajah Bapak Ibu. Kenapa itu nggak kita putar aja? Kenapa nggak kita switch aja, kita balik, ya kan? Itu kita balik yuk. Yang tadi itu, oke, justru aku harus keluar. Justru aku harus bergerak. Justru aku harus bangkit supaya anak-anak keluar dari masa sulit ini. Caranya bagaimana, Marina? Kita pasti akan disuruh lagi, otak kita pasti perintahkan lagi untuk kita memikirkan bagaimana caranya untuk bisa keluar, untuk bisa hadir ke tempat itu. Setuju nggak ya? Pokoknya tujuan kita ke tempat itu, tujuan kita kayak apa itu, kita nggak punya duit, pokoknya harus ke sana. Ini akan di Ibu. Oh gimana? Akhirnya ada yang di kota yang besar itu, aku bawa tuh anak-anak, Bapak Ibu, bayangin, aku merinding ya kalau ingat itu perjuangan itu. Bayangin anak umur 1,5 tahun, satu yang masih butuh digendong, ya kan, sama anak umur 3 tahun setengah itu dituntun, bayangin. Jadi kita naik angkot, kita prospek, kita naik angkot, Bapak Ibu, ya karena uangnya nggak cukup buat naik Grab, ya kan. Kita naik angkot palingan bisa begitu baru satu orang yang bayar 3.000 sampai ke Keranji. Ya kita waktu itu mau ke Jakarta Selatan, mau kemana-mana, Bapak Ibu, naik angkot, habis naik angkot turun di Keranji, naik kereta kan cuma berapa sih ongkosnya, ya nggak sih? Tetapi masalah baru lagi, Bapak Ibu, ya kan? Di kereta, Bapak Ibu tahu kan, KRL Jakarta itu berdesak-desakan sekali gitu loh. Bayangin bawa gendong anak satu, dituntun satu, itu luar biasa sekali perjuangannya, Bapak Ibu. Kadang tuh pengen jepret gitu ya, gitu kan, waktu naik turun tangga, belum lagi nanti udah turun dari angkot, naik kereta, mau naik kereta itu harus lari-lari, Bapak Ibu, kalau nggak ketinggalan kereta, ngos-ngosan. Aku ngerasain banget itu, Bapak Ibu. Kalau orang pekerja lain kan ngos-ngosan, ya mereka sendiri. Ini aku bawa anak, gendong anak satu, tuntun anak satu, bayangkan. Sampai di kereta kayaknya, ya Tuhan, kok seperti ini gitu ya. Tapi aku percaya, waktu itu aku bilang, aku dalam diri gini, langit adalah kamera yang paling bagus untuk mengabadikan perjuangan kita ini. Suatu saat Tuhan yang lihat ini gitu loh. Tuhan juga nggak mungkin, Tuhan tuh baik, Bapak Ibu. Kalau Tuhan nggak mungkin, Tuhan nggak berkati kita, perjuangan kita separah itu, Tuhan nggak mungkin. Bentar yang bocor. Nah, jadi seperti itu. Ini perjuangan di awalnya, Bapak Ibu. Jadi benar-benar kita perlu mengubah mindset kita dulu ya. Kita perlu mengubah mindset kita dulu. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah naik ojek. Akhirnya kita berdamai lagi dengan situasi itu. Kok malah makin semangat kita. Ya kan, malah makin semangat. Kadang karena kebetulan anak-anak saya itu suka untuk kayaknya keluar jalan gitu loh. Mereka sangat suka sekali gitu. Karena kalau misalnya diam di rumah, mami nggak prospek gitu, ditanyain mulu. Kadang kan waktu ada kita di handphone gitu kan, di apa aja kita dia apa segala macam. Jadi mereka tuh ada satu Superman naik tangga, naik apa segala macam, Bapak Ibu. Mereka berisik sekali, please diam. Makanya mami kita keluar prospek, jangan di rumah aja. Gitu. Itu anak-anak saya. Jadi mereka mulai terbiasa dengan itu. Akhirnya itu yang membuat kita sangat excited menjalankan AFC ini, Bapak Ibu. Gitu. Keren. Berarti anak-anak yang sudah ngerimain ya, mengingatkan kemana kita mami gitu. Ya. Jadi untungnya kan ada orang kan nangis apa gitu kan. Mereka tuh happy, mereka naik angkot happy, mereka naik kereta happy, mau ke jalan kemana aja happy gitu kan. Jadi mereka tuh hafal, Bapak Ibu. Sekarang probiotik apa sampai sekarang tuh mereka hafal. Jadi mereka praktekin gitu. Itu luar biasa. Dan another miracle lagi ya, anugerah kebaikan Tuhan.
Artinya kan gini, ketika tadi itu kan satu box toh, bisnis ini kan kalau kita hanya ruby itu kan beda jauh ya, beda jauh gitu kan. Jadi percepatannya jauh lah, kalau mau cepat harus diamond lah. Terus gimana Marlina untuk jadi diamond? Ya, gimana kita untuk jadi diamond? Gimana jadi diamond Marlina gitu kan? Kan nggak punya uang. Walaupun tadi baru ke anak closing itu paling berapa? Dapat duit buat beli gas, dapat duit bayar kontrakan, dapat duit beli beras, beli segala macem gitu kan. Terus gimana Marlina jadi diamondnya? Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi waktu itu ini benar-benar kenapa saya bilang itu AFC ini memang benar-benar pilihan Tuhan. Saya dipilih Tuhan untuk ada di AFC ini karena Tuhan sudah perlengkapin semuanya. Bapak Ibu tahu untuk jadi diamond itu. Jadi waktu itu kan Kak Hana sudah join, ya Kak Hana sudah join, terus waktu itu ada teman-teman yang lainnya, karena kan di sosmed dia, jadi perjuangan itu perlu loh, perjuangan kita itu, mau kita lagi tabel top dengan orang lain, apapun kegiatan kita, aktivitas kita, posting aja, ya kan, daripada kita posting produk, posting aktivitas kita, makanya kita harus gerak, kayak Zoom begini bukan aktivitas ya, tetap aktivitas, posting aja, posting semuanya, perjuangan kita, posting semuanya gitu loh. Nah singkat cerita waktu itu sudah mulai ada yang tanya-tanya, mulai terus ada namanya Susi Bolu Saragi juga nih Kak, Susi Saragi. Jadi Susi Veronica itu penyanyi artis Marlina itu. Nah singkat cerita dia udah join gitu ya, dia join beberapa minggu waktu itu, dan beberapa bulan waktu itu kita tabel talk dengan leader-leader kita, dengan tadi yang ada di foto itu kan tabel talk di Harapan Indah. Tiba-tiba nih ngobrol-ngobrol, terus si Susi WA, Kak, kalau mau jadi diamond bagaimana? Ya kan dia kan masih ruby, kalau mau ya dia waktu itu dia ruby satu paket. Untuk mau jadi diamond seperti apa bonus-bonus, apa keuntungan kalau kita jadi diamond. Akhirnya aku jelasin dong. Aku jelasin ini begini dapat bonus pasar, itu udah ngerti Bapak Ibu. Jadi udah bonus pasar begini, bonus iya udah belajar. Jadi kalau aku upgrade diamond berarti kakak cuma dapat sekian dong. Iya. Terus larinya ke upline kakak dong, ke Cimoli. Iya. Sayang banget katanya begitu kan. Sayang banget Kak. Kakak upgrade diamond dulu deh, baru aku diamond katanya gitu. Aduh. Aku nggak punya uang deh gitu kan. Udahlah kakak cari dulu entah di mana gitu kan, kakak jual apa kayak bisa dijual, yang penting jangan jual diri katanya gitu. Udahlah kita untuk join satu box itu juga masih ya anugerah Tuhan juga gitu kan, ini mau cari 19 juta tuh dari mana gitu kan. Akhirnya Bapak Ibu aku langsung ngomong ke upline, biasalah ya kita pasti refleks gitu ya, walaupun sebenarnya bukan keharusan mereka gitu kan, nggak ada juga, tapi refleks gitu kan, apa salahnya kita utarakan. Kan lagi ngobrol-ngobrol nih, Pak, bantu dong, itu belum diamond, upgrade saya dulu. Biasa gitu ya, kalau ke upline, itu udah biasa ya. Upgrade saya dong Pak, nanti saya bayarin, nanti saya cicil-cicil gitu kan. Dan jangan harap Bapak Ibu ya. Kayaknya hitungnya lobet Marlina. Aku enggak sih. Kenapa macet? Enggak ya, enggak tampil tadi 20%. Oh, bukan. Jadi singkat cerita, akhirnya kan gini, aku, Pak tolong dong Pak, nggak bisa Marlina, kata gitu kan. Kamu ke rumah sakit aja, nih barang kamu bawa. Kalau ada closing, nah ini barang kamu bawa. Kamu ke rumah sakit aja biar cepat. Enggak, Susinya mau upgrade sekarang Pak, gituin gitu kan. Nggak mungkin lah mereka juga mau bantuin gitu lah. Singkat ceritanya udah, nggak usah ngarep. Kita bilang sama Susi kan, udah kamu aja upgrade, gak usah nungguin aku gitu. Aku gak mungkin ngalangin kamu gitu kan. Gak apa-apa, aku masih ruby gak apa-apa gitu kan. Sayang kalau kamu bisnisnya itu sayang. Sama, capeknya sama, ininya sama, tapi karena modalnya beda, hasilnya juga beda. Gak berapa lama Bapak Ibu dari aku ngomong sama upline itu, cuma 1 menit setelah aku ngomong mereka ngebilang gak bisa, tiba-tiba Susinya itu WA lagi. Kak, gimana kalau aku upgradein kakak diamond dulu baru aku ambil diamond? Ada nggak tuh? Gile, keren banget itu. Kak, gimana kalau aku upgradein kakak dulu diamond baru kakak? Itu bukan minjem loh Bapak Ibu ya. Nggak minjem sama sekali loh. Dia nggak ngutangin loh. Padahal tadi aku mau minjem ke mereka ya. Ini di sinilah Bapak Ibu. Gimana kalau aku upgradein kakak dulu jadi diamond baru aku jadi diamond? Serius deh. Iya Kak, serius, oke nggak apa-apa, barangnya kamu pegang deh, aku bantu jualin, aku gituin kan, barangnya kamu pegang, aku bantu jualin, gini, nggak usah Kak, kata gitu kan, akhirnya nangis Bapak Ibu, dan aku sampaikan, akhirnya dia kirim 40 juta, hampir 40 juta dia kirim, bayangin, hampir 40 juta dia kirim, dia transfer langsung Bapak Ibu, kakak udah apa, aku masih rugi dari 1 box,
nggak apa-apa, aku upgrade 11 box lagi, tapi barangnya di aku. Luar biasa, nggak nangis, nggak bisa lagi, udah suka cita. Bahkan aku bilang, aku kasih lihat tuh sama upline yang lagi di sini, Pak, lihat ini Susi transfer segini. Mereka kaget, saya kagetnya. Lihat pertolongan Tuhan. Kalau sudah maunya Tuhan kita ada di AFC, makanya pokoknya itu benar-benar harus mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Di AFC kita benar harus mengandalkan Tuhan, karena AFC ini Tuhan yang mau, Tuhan yang ada yang lahiran AFC ini di Indonesia. Udah gitu aja gitu. Akhirnya si Susi, aku tanya Susi, kenapa kamu mau bantu? Kalau kita nggak kenal lama loh Kak. Tahu kan Susi Pronika yang artis yang mainnya si ketua DPRD Simalungun dulu gitu kan. Ya. Jadi kenapa kamu mau bantu? Kenapa kamu bantu? Tahu nggak Bapak? Dia bilang begini, aku itu lihat perjuangan kakak. Posting itu penting Bapak Ibu. Aku tuh lihat perjuangan kakak. Jangan pernah menyerah ya. Aduh itu bener-bener kayak dipacu banget Bapak Ibu. Aku janji aku pasti berhasil di AFC ini. Tapi kakak janji ya kalau kakak sudah berhasil, kakak support aku. Seperti itu. Dia Minum mau dulu. ya. Luar biasa. Jadi begitu. Jangan diam lah ngomongnya. Ngomong mulu nih Marlina. Jadi luar biasa banget ya. Jadi Tuhan kirimkan seorang Susi yang tadinya belum kenal dekat mau nolongin Marlina sampai akhirnya upgrade jadi diamond, ya kan? Jadi kalau sudah diamond kan teman-teman penggulungannya itu sudah lebih besar, ya kan? Itu makanya kita selalu diingatkan ya ketika sudah punya titik, usahakan titik kita itu diamond dulu gitu. Dan Marlina dari situlah berarti penggulungan mulai terjadi ya Mar ya. Itu mulai terjadi waktu itu kan awal-awal. Nah, pernah kan waktu COVID PPKM yang terakhir kalau nggak salah ya, yang ingat nggak yang waktu itu Pak Ernest pimpin doa, yang kita doa bersama pas COVID, ingat nggak? Ada yang sudah join waktu itu? Ada yang sudah join waktu itu 2021 waktu di bulan 7 kalau nggak salah. Pak Ernest itu adakan doa bersama Bapak Ibu. Ya, nah di situ kan karena COVID kemarin kan mulai lagi nih. Kalau kita nggak keluar kan, artinya kalau kita nggak keluar ya kita nggak dapat bonus. Itulah fairnya AFC ini gitu loh. Ya kalau ada orang yang ongkang-ongkang kaki dapat bonus ya berarti ya itu berkat lah, berkat buat mereka, anugerah lah kalau kita bilang gitu ya. Jadi ini kan mesti kita kerjain. Jadi kalau kita nggak keluar, artinya waktu itu PPKM kegiatan terbatas, sempat kita mengalami masa krisis itu lagi Bapak Ibu. Sempat kembali mengalami masa krisis karena closingan juga mulai menurun waktu itu. Dan bahkan waktu itu karena kami itu untuk konsumsi produk itu lama waktu itu kan belum ada, kalau ada redemption waktu itu kan redemption masih gampang ya, ada redemption dijual lagi buat bayar kontrakan, ada redemption dijual lagi ya ini. Jadi benar-benar kita tuh belum konsumsi produk sama sekali Bapak Ibu gitu. Nah jadi singkat cerita itu waktu kita masa susah ya, benar-benar masa susah waktu itu COVID. Kita juga kalau dulu kan meriang dikit apa dikit kan COVID gitu ya, apa dikit COVID. Jadi waktu baru berjalan di AFC juga di bulan ke-7 ya, 2021 bulan 7 kita mengalami masa-masa sulit itu lagi ya. Jadi kembali lagi aku terus nonton tuh kayak ada ininya Pak Michael Tampi ya, ingat gak sih Pak Michael Tampi? Dia punya Spirit of Samurai di GWK Bali waktu itu ya, di GWK Bali kalau nggak salah. Jadi waktu itu ada seorang Pak Michael Tampi speech sampai mereka tuh diajak ke panggung, ada seorang imam waktu itu dan ada anak kecil juga di situ. Bagaimana keluarga ini terbantu secara ekonomi ya, mereka terbantu kehidupan mereka di karena AFC ini. Nah waktu itu kan kita masa sulit banget gitu kan. Aku bilang, jadi nggak tahu Bapak Ibu, itu live streaming waktu itu ya. Jadi aku ada dalam hati itu ada gini, ngomong begini, ya Tuhan, keadaan kami saat ini lebih sulit dari mereka itu, keadaanku saat ini lebih sulit dari itu gitu, tapi aku yakin dan percaya suatu saat aku akan berdiri di panggung itu ya, aku pasti akan bisa berdiri di panggung itu dan menceritakan kebaikan Tuhan yang sama waktu menolong si ibu tadi, menolongku juga. Itu Bapak Ibu, akhirnya ada tekad yang seperti itu waktu Pak Michael speech waktu itu. Jadi waktu Pak Michael posting setelah acara itu, Pak Michael posting juga, aku juga komen Pak Mike, terima kasih, saya begini-begini, aku sampaikan seperti itu kan. Very kind of your heart, keep your high spirit gitu, keep your spirit high, kata begitu kemarin. Jadi, nah seperti itu Bapak Ibu. Nah selepas itu kan udah itu langsung COVID kalau nggak salah ya.
kita dalam kekurangan, Bapak Ibu, PNS bawa doa. Pastilah ya kalau doa bersama itu kita kemarin supaya banyak closingan, supaya dapat rank ini apa segala macam, banyak lah ya waktu Paris mau bawa doa itu. Tapi satu hal, aku doa gini, Tuhan, di rumah itu tidak ada makanan, di meja tidak ada makanan, di kulkas tidak ada makanan. Jam 7.15 anak-anak belum makan malam. Ya, aku nggak minta banyak-banyak Tuhan. Aku nggak minta Pak RT bilang supaya apa banyak apa gitu ya. Waktu itu, nah Bu Misel, ya Ibu Misel. Oh itu Bu Misel. Oh, Ibu Misel ada di grup kita loh. Oh iya ya. Iya, Ika, terima kasih Bu infonya Bu Misel ya. Iya. Nah, jadi cerita Bapak Ibu, Tuhan di rumah makan nih. Pak Ernest terus kan nyembah nyanyi waktu itu ya, berdoa, Pak Ernest berdoa. Aku nggak doa yang aneh-aneh, nggak closingan, nggak apa. Anakku malam ini belum makan. Anakku malam ini belum makan, tolong Tuhan. Bapak Ibu tahu waktu Pak Ernest bilang amin, tiba-tiba pas amin kita buka handphone dong. Tiba-tiba ada transfer masuk 200.000 buat Marlina dan anak-anak. Bayangin pertolongan Tuhan itu. 200.000 buat Marlina dan anak. Ternyata ada upline yang transfer. Aku tanya, Pak, kok ini kok transfer gitu ya? Nggak tahu, saya bikin transfer aja buat kamu, buat anak-anak seperti itu. Bapak tahu nggak? Tadi saya itu baru doa begini-begini, saya sampaikan tadi itu nggak ada makanan di rumah Pak, begini-begini aja. Ya udah, kamu makan. Akhirnya itu di-share Bapak Ibu, itu di-share, ya nggak bikin nama ya, di-share di grupnya kita. Akhirnya banyak orang-orang yang pada akhirnya sumbang sembako Bapak Ibu. Ada kirim paket ini dari mana? Ada yang dari Jawa kirim ini, bayangin. Mereka kirim ayam goreng, ayam ungkep itu loh dikirim. Aduh, AFC luar biasa. Itu yang membuat aku juga kenapa aku harus berjuang, survive, bertahan di AFC Bapak Ibu. Jadi bukan karena di AFC itu banyak banget orang-orang baik, serius. Jadilah orang baik itu salah satu dari mereka. Seperti itu. Banyak orang yang care ya Maria. Ya, jadi banyak banget. Nah, itu dari seperti itu, kan satu tahun kan, Bapak Ibu bayangin ya, saya itu di awal-awal pernah prospek, kan kakaknya nih udah closing nih, karena sudah closing, kakaknya kan sudah mulai jalan nih ya, kakaknya juga closing. Nah, suatu waktu, aku itu diajak ketemu sama satu kumpulan yang, yang Manigen itu, Mimels itu, jadi kan mereka tuh yang investasi itu ya, Melem juga itu ya, atau gimana ya. Nah, jadi waktu itu di grup ibu-ibu itu, jadi kan mereka tuh pasti high class lah ya, bayangin. Waktu itu kondisi rambutnya nggak kayak gini Bapak Ibu, ini mah udah smoothing. Dulu tuh rambutnya acak-acakan, keriting. Maaf. Bra itu molor-molor, maaf banget. Bra itu molor-molor, baju tuh molor-molor, bayangin. Waktu saya presentasi nih, Bapak Ibu pasti nggak ngalamin seperti ini. Pernah. Nah, terus saya mau presentasi begini nih, Kak ini perutnya bagus Pak. Ini, tahu nggak mereka bilang apa? Kamu bilang bagus, tampilanmu kucel, kamu juga nggak konsumsi, bayangin. Mundur nggak? Kamu aja kayak begitu, mundur nggak Bapak Ibu? Kakaknya Kahana diem. Nangis nggak? Enggak. Nangis di hati nangis, tapi nggak mungkin nangis ke sana. Switch Bapak Ibu, kita gantian prospek, ditukar akhirnya prospek. Suatu saat, kamu akan lihat aku berhasil. Itu dalam hatiku, bayangin loh. Tapi saat itu sama dia begitu, kayaknya lah ya. Itu bener-bener menyakitkan kalau buatku. Satu hal Bapak Ibu, waktu itu terserah orang mau ngomong apa, terserah penampilanku kayak apa. Makanya aku pede waktu tadi yang diajak komedi Darwin masuk pada nggak seperti itu, amat. Aku bisa hidup aja, mau rumah berantakan kayak apa, mau apa segala macam. Yang penting aku masih bisa bernapas, anak-anakku masih bisa hidup. Aku bisa survive, bisa bernapas saat ini aja, itu sudah puji Tuhan. Tolong jangan bebanin aku dengan apa yang orang yang sematkan. Orang sematkan ini, aku bodo amat. Yang penting aku masih bisa bernapas. Dengan nafas yang Tuhan berikan ini, aku bisa bangkit. Tuhan pasti tolong aku kok. Jadi seperti itu Bapak Ibu kemarin. Sakit secara daging, sakit banget loh. Molor, aku ada fotonya. Molor, rambutnya udah kayak apa, kucel banget. Karena pikiran kita bagaimana supaya anak bisa makan, itu doang, nggak lebih. Waktu itu seperti itu Bapak Ibu. Dan akhirnya Tuhan tolong lah ya, Tuhan tolong perjalanan segala macam gitu ya. Makanya waktu pernah aku underestimate diriku sendiri, nggak berani nih prospek keluar, nggak berani, sampai aku sadar, oh iya, ternyata ketakutan kita itu, ketidakberanian kita itu adalah
karena kita itu belum berilmu, kita belum berisi, ya kan? Kalau kita belum berisi, memang Bapak Ibu kita nggak pede tampil kemana-mana. Tapi sejatinya adalah kita adalah manusia, wanita lah aku bilang ya, kita diciptakan luar biasa, ya. Jadi tidak ada yang kata tidak pede. Kenapa kita tidak pede? Bukan dari look-nya kita, tapi ini kita Bapak Ibu. Ya, ketika kita sudah punya pengetahuan, ya, kita sudah punya pengetahuan, sudah punya ini, maka kita akan percaya diri. Kayak gini ngomong sekarang percaya diri. Kalau dulu ngomong di awal-awal, dulunya saya nggak gitu loh Bapak Ibu. Waktu masih ada tuh, saya itu dulu leader gitu kan. Saya dulu harinya ketemu sama direktur publik gitu kan. Kita pasti namanya kita meeting, tapi karena masalah inilah ya, setelah pernikahan kita diproses Tuhan, ya, memang itu proses yang harus kita lalui, jadi membuat kita drop, sempat tinggal di lingkungan yang benar-benar membuat lingkungan toksik Bapak Ibu, sehingga itu menenggelamkan apa yang menjadi potensi kita gitu loh. Tapi di AFC ini itu dibangkitkan lagi seperti itu. Jadi jangan pernah, misalnya kalau orang terserah orang mau ngomong apa, kita yang ngejalanin kok, ya nggak sih? Gimana kita mau perhatikan looknya kita, buat makan aja susah gitu loh. Satu hal, kalau dalam posisi sulit, waktu kita dalam posisi terpuruk, ya kan, jangan pernah mengestimate diri kita sendiri, ya. Katakan, mohon bersabar, Tuhan belum selesai dengan kita, gitu. Satu hal juga Bapak Ibu, pernah waktu itu ada yang membernya aku juga gitu ya, pernah nolong kita juga waktu dalam masa sulit. Tapi satu waktu entah kenapa Tuhan izinkan dia untuk nyerang kita. Kita ada utang gitu ya, ada utang, pokoknya bayangin Bapak Ibu, untuk kita live itu aja kamu bisa live produk, kamu bisa khusus, aku minta produk aja deh, padahal utangnya bukan berhubungan dengan AFC, bukan berhubungan dengan yang mana-mana, yang dulu gitu kan. Akhirnya yang enggak dengan uang juga gitu kan. Jadi singkat cerita Bapak Ibu dimaki-maki, padahal aku itu lagi ngerjain sesuatu, kita membersamai pasien yang diabetes, yang itu pencairannya dia gitu loh. Itu pencairannya dia. Nah, jadi mereka tuh kasih aku pasien diabetes, tapi mereka nggak ngurusin, aku yang ngurusin. Tuh. Padahal aku tuh itu bukan pencairanku waktu itu gitu kan. Jadi ongkos kirimnya aku tanggung gitu kan. Jadi aku nggak apa-apa, karena kita butuh tolong orang gitu ya. Kita belum bahas ke orang-orang sakit ya Bapak Ibu. Nah, singkat cerita kan, dia maki-maki ya, nggak mungkin kamu ditolong Tuhan, kata begitu. Nggak mungkin, kamu janji-janji itu segala macam. Waktu kita terpuruk, jangan pernah membela diri Bapak Ibu. Memang kita waktu terpuruk, memang waktu kita layak dihina, memang terhina lah kita gitu loh. Kalau kita menganggap seperti itu, maka nggak akan ada lagi yang mendownkan kita. Ya kita memang lagi terhina, terpuruk, nggak masalah. Mau mereka remehkan ya nggak apa-apa, kita masih di posisi di bawah itu gitu. Tapi tanamkan dalam diri kita, mohon bersabar, Tuhan belum selesai denganku gitu. Jadi waktu itu, nggak mungkin kamu ditolong Tuhan apa segala macam, bla 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 segala macam. Akhirnya yang aku begini, dia sungguh Bapak Ibu. Akhirnya aku kirim ke Pak Niko, dan Pak Niko bilang dia kasih bonus ya, dikasih bonus produk ke aku 1, baru ke yang pasien itu 2. Aku kirimlah produk ini akhirnya pada yang tadi member ini Bapak Ibu. Aku kirim ke dia, Kak, terima kasih ya. Aku tuh nggak bisa benci, nggak bisa marah dengan orang yang sudah pernah menolongku. Itu aja poinnya. Karena walau bagaimanapun mereka pernah menolong kita gitu. Aku nggak bisa marah dengan mereka. Tapi Bapak Ibu tahu bahkan kita mengampuni ya, kita tetap ngobrol hubungan seperti biasa. Waktu saya di cruise waktu itu jadi Tornado of the Year, waktu itu ngomong di sana di speed, orang yang nangis pertama adalah dia Bapak Ibu, si kakak ini. Dia nangis waktu aku turun dari panggung, dia peluk, aduh minta maaf ya selama ini, kamu hebat, kamu luar biasa. Nih, berbalik, orang yang tadi maki-maki kita, orang tadi ngerendahin kita, berbalik dia peluk kita, orang yang paling dukung kita saat ini. Seperti itu. Dahsyat, keren banget. Duh, semangatnya. Aduh, hari ini pokoknya banyak banget ya semangat dari Marlina. Teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh loh. Mau di chat dulu boleh. Boleh ya, teman-teman. Kok Dani mungkin ada yang mau ditanya kah? Atau Marlina mau lagi? Saya diberkati luar biasa sama Kak Marlina, pasti teman-teman juga sama ya. Ini perjalanan yang gak gampang ini, gila banget deh. Gila positif ya, bukan gila negatif ya, gila positif luar biasa. Thank you Kak Herna, thank you Kak Marlina. Ya, jadi ini ada lagi Kak, untuk jadi untuk jadi Toreda, ya kan 1,5 tahun nggak jadi Toreda Bapak Ibu. 1,5 tahun, ada yang bilang
ada yang belum udah 2 tahun, 3 tahun di sini belum tereda. Ayo coba siapa di sini yang belum tereda 2 tahun, 3 tahun? Adakah? Ayo. Ada ya. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Ya, jadi orang kan jadi orang kan gini, untuk jadi toreda itu 1 bulan, 2 bulan, 1 bulan kan gampang ya, duit. Ya, setuju ya Bapak Ibu. Dan bukannya duit, bagi yang sudah paham strategi. Yang sudah paham strategi. Dan memang jadi waktu itu kan 1 bulan setengah tuh, 1 tahun setengah tuh nggak jadi apa-apa. Ya kan, akhirnya Bapak Ibu, akhirnya tuh karena kan leader kita semua tuh ada di itu ya, ada di Surabaya gitu kan. Jadi benar-benar waktu itu benar-benar kita istilahnya kayak kehilangan induk lah gitu ya. Memang kalau tekanan kuat menghimpit kita, tapi kalau bisa jangan ada tekanan dulu Bapak Ibu baru mau bergerak. Jangan harus merasakan seperti yang Marlina rasakan dulu, baru Bapak Ibu mau bergerak. Malah Bapak Ibu harus bergerak, temukan orang-orang seperti Marlina di luar sana gitu. Ya, nah, jadi singkat cerita 1 tahun setengah. Jadi aku WA Pak Niko dong, ya kan? Bukan WA, DM waktu itu, DM. Jadi waktu itu Pak Niko sudah notice Marlina karena waktu di 2021 ada testimoni dari Bu Enik, itu testimoni diabetes yang pertama ya. Bu Enik, tahu kan Bu Enik Nurhayati, diabetes yang dia gagal amputan sampai betis. Jadi waktu aku komen di IG-nya AFC Life Science di Pak Niko, aku bilang, Pak Nik, saya ada begini-begini segala macam, dan akhirnya kantor ini, dan disitulah Pak Niko mulai notice. Jadi waktu itu di 1 tahun setengah, 2 bulan, 1 bulan, 60 hari, bukan 60 hari, 40 hari ya. Bukan, 1 bulan sebelum close rank Bapak Ibu, aku WA Pak Niko. Bukan WA, DM IG-nya Pak Niko. Pak, saya Marlina Saragi, ibu rumah tangga, punya 2 orang anak. Suami itu penghasilan itu 1.800.000, 1 juta, paling kadang 800 bisa bawa pulang ke rumah, dan itu pun kurang. Bagaimana kehidupan di Bekasi seperti itu, gitu kan. Tapi setelah saya sedang tidak mengeluh ya Pak, saya pingin toreda. Sudah 1 tahun setengah, belum jadi apa-apa Pak di AFC, belum berhasil Pak di AFC. Apa yang harus saya lakukan? Aku garis saya sedang tidak mengeluh ya Pak, tapi saya mau tahu strategi apa yang harus saya lakukan. Aku DM Pak Niko. Untungnya Pak Niko nggak balas. Bapak Ibu. Beruntung loh ya. Untungnya Pak Niko nggak balas. Ini mikir. Sampai jam 4 pagi, jam 2 belum tidur, jam 4 pagi, jam 4 baru tidur. Jadi ini mikir terus ya, gimana caranya. Aku satu dikasih ingat, kamu kan kehilangan leader nih, kamu kan nggak ada leader. Kenapa nggak kamu aja yang jadi leader? Kenapa nggak orang-orang yang sudah ada di grupmu ini, kamu ciptakan leader-leader baru untuk jadi tim kamu? Akhirnya Bapak Ibu, saya bikin grup Eagle Team namanya waktu itu ya. Saya bikin grup. Tadinya grup ini sudah ada, cuman nggak saya maksimalin gitu loh. Ya antepin aja gitu kan. Akhirnya saya undang-undang lagi orang-orang yang saya kira Bapak yang capable gitu ya, yang benar-benar mau jalankan bisnis, saya masukin tim segala macam. Itu jam 4 pagi itu saya kerjain. Teman-teman, saya mau aktifkan grup ini. Jadi kita mau sukses bersama, silahkan kalian mau tanya apapun, penyakit apapun, mengenai apapun, kita sharing diskusi di sini. Saya kan grup itu hanya sekedar untuk kirim-kirim ini aja ya, untuk sekedar kirim-kirim flyer apa segala macam. Kita diskusi di sini Bapak Ibu. Kalian prospek, kalian ketemu kendala apapun, penyakit apa, kita bahas di sini. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, mereka antusias semua gitu. Kenapa nggak dari dulu? Dari situ Bapak Ibu bayangin, waktu itu 40 kurang 40 pairing. Waktu tinggal 26 hari. Ya, 26 hari Bapak Ibu, 40 pairing toreda. Akhirnya aku bilang ke Pak Niko, Pak, 26 hari don toreda. Gitu ya, sisa 40 pairing tadi. Baru Pak Niko notice, ini kenapa sih, ini orang siapa sih, 1 tahun setengah udah berjuang di AFC, nggak menyerah, terus dicuekin juga katanya gitu kan, tiba-tiba sudah don toreda. Siapa orang ini? Akhirnya Bapak Ibu, saya diundang Home Talk waktu itu, tahun 2022 nggak salah ya, 2022 apa 2021 ya. Saya diundang Home Talk sama Pak Niko waktu itu, dan ceritalah kurang lebih cerita yang seperti ini Bapak Ibu. Akhirnya banyak waktu itu yang pada akhirnya nangis apa segala macam, yang apa lah ya, karena sangat lebih parah lagi sebenarnya yang aku ceritain daripada yang di sini gitu kan, kenyataan. Jadi waktu itu
kakak sudah dapat tiket berapa? Dapat tiket 2 Pak, gitu kan. Nih, kakak kan katakanlah anak-anak belum pernah liburan. Jadi kakak bisa nggak perjuangin satu di akhir acara kemarin, perjuangin satu aja, satu tiket lagi. Kalau kakak bisa dapat satu tiket, gini, kakak dapat berapa tiket? Satu tiket aku bilang, kakak kejar satu lagi, saya kasih gratis satu supaya bisa kapal siang terus yang tahun 2003 katanya gitu. Oh Pak siapa? Jadi Paniko bilang saya nggak bisa lakukan sama semua orang karena lihat cerita tadi ya. Akhirnya Bapak Ibu saya berjuang dapat 2 tiket malah. Jadi kita bisa berangkat 4 orang ke cruise waktu itu bersama dengan suami, anak 2. Jadi semua lelah terbayarkan. Anak-anak tuh, aduh utangku ke anak-anak terbayarkan. Anak 1,5 tahun yang minum tari harus susu, minum teh manis, tapi mereka usia 3 tahun sudah menikmati namanya kapal pesiar. Sudah jadi orang kaya 5 hari. Keren. Nah, gitu Bapak Ibu. Singkat ceritanya, akhirnya benar untuk Toreda itu ketika kita sudah paham strateginya, 1 bulan bisa Toreda kok. Jadi yang di rank berikutnya itu aku untuk jadi Toreda cuma 1 bulan berapa minggu gitu. Gampang sekali sebenarnya. Gitu. Jadi waktu itu udah pas lagi itu kan udah akhirnya pulang ke Sumatera kan. Pulang Sumatera, ternyata di Sumatera banyak lah di sini sakit penyakit ya. Akhirnya untuk jadi Toreda koronin itu di 1 tahun depan berikutnya lagi koronin cuma 6 bulan waktu itu. 6 bulan 7 bulan koronin. Seperti itu Bapak Ibu. Gitu Kak. Dahsyat banget ya. Kayaknya lompatannya teng gitu ya. Gitu dibuka ya. Ya itu tadi ya upah dari orang yang nggak mau menyerah ya Maria. Keren. Jadi tadi Marlina bilang juga mohon bersabar gitu ya buat untuk bukan menenangkan hati sih ya, untuk membuat hati itu terus berjuang. Mohon sabar, tadi Marlina bilang gitu, mohon sabar Tuhan belum selesai denganku. Itu yang membuat kita semangat bangkit lagi dari keterpurukan itu kan Maria? Ya luar biasa. Karena kita harus punya gini loh Bapak Ibu, kita harus punya pengharapan dulu ya, punya iman bahwa situasi kita ini apapun itu akan berubah. Jadi kalau kita nggak bicara tentang AFC yang gimana-gimana lah di sini ya. Jadi yang mau aku bawakan adalah bagaimana kita bisa bertahan karena di AFC ini kan long term. Kita pasti banyak mengalami gejolak dinamika Bapak Ibu dalam berjaringan ini. Aduh pasti banyak deh upline, downline, up and down-nya jaringan seperti apa gitu loh. Tapi satu hal yang nanti kita jangan lupa uangnya kita yang pertama, kenapa kita berjuang dan kenapa kita harus menyelesaikan perjuangan ini gitu loh. Karena kalau dulu kan aku berjuang untuk perutnya anak-anak gitu kan. Sekarang perjuanganku tuh lebih luas lagi ya. Perjuangannya visinya tuh lebih luas lagi gitu loh. Bagaimana supaya bermanfaat seluas-luasnya bagi orang banyak. That's why kalau aku itu lambat Bapak Ibu, nggak seperti yang lain-lainnya. Kalau yang lainnya kan udah berapa ratus juta per bulan, berapa puluh juta per bulan. Nah kalau aku itu kadang karena passionnya tuh terlalu dalam untuk membersamai yang sakit itu gitu loh. Karena apa? Karena kita pernah merasakan masa-masa sulit itu, masa-masa susah itu. Nah kalau bisa janganlah ada orang yang merasakan hal itu lagi gitu ya. Jadi sekarang misinya itu kenapa aku suka membersamai orang sakit, apalagi penyakit yang kita tangani itu kan yang degeneratif semua ya. Beda karena kalau kecelakaan apa segala macam. Kecelakaan pun pasti ada solusinya gitu. Jadi apalagi masih usia produktif. Jadi misinya adalah kalau bisa, kalau boleh berkuranglah jumlah anak yatim piatu karena penyakit degeneratif ini, karena orang tuanya meninggal muda, ya kan. Kalau bisa berkuranglah jumlah anak yatim piatu Bapak Ibu, itu misinya. Ya, kenapa? Karena aku ngerasain nggak enak banget jadi anak yatim piatu. Bapakku meninggal usia aku 16 tahun, mamaku meninggal karena jantung koroner waktu itu. Aku nggak tahu apa-apa. Mamaku meninggal usia 55 tahun di Jakarta tahun 2012. Diabetes, komplikasi diabetes. Waktu aku nggak ngerti apa-apa. Dan hidup itu sangat sulit sekali. Kehilangan bapak itu sudah 23 tahun. Nggak enak, apalagi bagi seorang perempuan ya. Nggak enak banget kehilangan bapak. Apalagi kalau kita itu nggak ada warisan fisik yang mereka tinggalkan. Itu perjuangannya sangat sulit sekali. 23 tahun aku laluin, dan kalau bisa berkuranglah jumlah anak yatim piatu itu. That's why kalau ada orang yang masih usia produktif, dia sakit, aku akan kejar Bapak Ibu. Aku akan kejar. Mereka pikir kita mau ngejar duit ya, konnichiwa. Enggak. Aku mau dia supaya sehat, supaya anak-anaknya senyumannya tetap terjaga. Ya, kalau mereka nggak punya duit, gimana
bantu sebisinya kita. Nggak mesti kita kasih barang, cari keluarganya atau siapa yang mau jalankan bisnis ini, mereka dapat duit, ya udah. Saya ada satu namanya Bu Medina, gagal ginjal di Jakarta. Itu tuh Jakarta. Dia gagal ginjal waktu itu ginjalnya tinggal 2%. Tinggal 2%. Anak-anak si SD, ada yang umur 7 tahun, SD, SMP, Bapak Ibu, 3 orang anak. Bayangin, dia usia 34 tahun, si Medina ini. Ya, jadi singkat cerita gagal ginjal 2%. Waktu pertama mereka dibantu sama keluarga, beli 3 paket oleh keluarga. Dari nggak bisa pipis, jadi bisa pipis dong, 3 paket gitu kan. Udah, tapi habis 3 paket namanya bantuan keluarga kan terbatas. Nah singkat cerita, akhirnya mereka Bapak Ibu jual, tadinya kan mereka jualan, mereka bangkrut ceritanya. Jadi jual gas itu gas kosong dijual, tabung gas, baru jual galon ya, galon air ya, galon, baru showcase-nya dijual. Showcase-nya dijual, lakulah ini kemarin sekitar seharga 8 juta. 8 juta semuanya dibelikan Subarasi Utsukushi. Bayangin. 8 juta dibelikan. Lalu kan oke konsumsi. Udah habis dong, paling tahan berapa bulan. Ya kan, kondisi makin membaik. Apalagi nih yang mau dijual. Mereka nekat jual motor satu-satunya. Jual motor satu-satunya Bapak Ibu. Dijual, bayangin. Dapat 11 juta, 3 juta buat bayar uang sekolah anaknya. 8 jutanya buat beli produk. Setelah itu jual apa lagi? Nggak ada lagi yang mau dijual Bapak Ibu. Si suaminya ini sudah ada dalam keputusan untuk bunuh diri, mengakhiri hidup. Mereka ngontrak dipetakan Bapak Ibu. Sudah ada niat untuk mereka tuh bakar diri. Serius, suaminya ngomong. Saking aku nggak mau kehilangan istriku, aku nggak mau, tapi daripada istriku hilang, aku juga drop, anak terus, mendingan kami mati semua. Bayangin. Lalu saat itu kan dia sudah mulai membaik toh. Dia sudah mulai membaik, akhirnya apa yang bisa aku lakukan? Nah, coba mulai posting yuk, mulai posting. Akhirnya dia mulai posting. Dia kan cuci darah. Dia cuci darah, akhirnya dia ada prospekan lah, nyangkut gitu ya. Tolong dong, akhirnya Bapak Ibu. Waktu itu kan kami masih terbatas juga. Tapi waktu itu dia prospekannya di Kerawang ya. Waktu di Kerawang, jadi waktu itu aku kita pinjam, kalau aku naik kereta pasti nggak bisa lah. Kalau nyampe Cikarang doang boleh, kalau Kerawang kan jauh, apalagi udah malam juga kan. Akhirnya tunggu suami pulang kerja, aku putuskan kita sewa mobil nih tetangga. Sewa mobil, Ci, pinjam dong mobilnya, jangan mahal-mahal, aku nggak punya uang. Aku kasih 50 aja bayar, isi bensin aja, kata ibu sama sewanya. Kalau punya mobil, kami sekeluarga nih sama anak-anak pergi ke Kerawang. Kita prospek closing 3 paket, akhirnya Ibu Medina ini dapat duit Bapak Ibu berapa juta, bisa beli 1 box. Itu yang aku lakukan. Jadi kita itu jangan semata-mata, it's not about money, teman-teman. Ini bukan tentang konnichiwa lagi, tapi bagaimana kita itu benar-benar dipakai Tuhan untuk apa ya? Untuk alat lah ya, untuk alat bagaimana keluarga ini bisa survive. Nah nanti kedepannya bagaimana, bukan kita lagi, ada lagi yang lain Tuhan suruh untuk, karena Tuhan sayang sama semua keluarga, apalagi keluarga yang dekat dengan Tuhan, yang benar-benar berserah sama Tuhan. Itu yang kita lakukan ya. Jadi dari seperti itu ya, kebaikan-kebaikan banyak Bapak Ibu, banyak yang apa ya, ada juga yang Sarpina yang kemarin yang testimoni stroke yang sering aku bicarakan itu gitu ya. Jadi waktu itu Sarpina punya kita usia 34 tahun, derita stroke, bayangin 34 tahun, ada anaknya itu lahir hipertensi, terus hamil 2 keguguran karena hipertensi Bapak Ibu, dan dia nggak mau konsumsi obat anti hipertensi bertahun-tahun. Sebelum AFC juga kita sudah bilangin gitu. Sampai suatu waktu dia stroke Bapak Ibu, pecah pembuluh darah, bayangin. Ini operasi nih, jarang-jarang orang yang pecah pembuluh darah itu kembali normal. Jarang sekali, pasti lewat. Kebanyakan yang aku temukan ya, udah pecah pembuluh darah, dioperasi Bapak Ibu. Akhirnya ya, karena aku dikirimin gambar yang dia udah sekarat nih, udah lebam-lebam semua. Waktu itu aku nggak pikir panjang, dikasih ada bonus 1.800.000, itu buat makan, karena kita dari Sumut kan, itu buat makan kita besok nih. Tapi aku dikirimin gambar itu, aku sangat tahu sekali kalau ini nggak segera ditolong, ini lewat, gitu. Ini lewat, jarang bisa survive. Tapi Bapak Ibu, aku makan untuk besok, dia untuk nyawanya. Akhirnya aku belikan waktu satu box 1.750, aku kirim dari Mas Udin, akhirnya dari Bekasi kirim ke Rumah Sakit Polri, dan apa yang terjadi cuma 1 box, lewat 1 box itu doang, dia konsumsi selama 2 minggu, 3 minggu dia bisa jalan, sampai sekarang masih hidup, malah udah bisa lari-lari. Jarang orang yang sakit stroke bisa sembuh total, ini sembuh total, hanya lewat 1 box. Kebaikan yang kita berikan itu mungkin nggak seberapa, tapi bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi jangan pernah
lelah berbuat baik, menjadi orang baik, diangkat tidak, dipandang atau tidak, dihargai atau tidak, tetaplah berbuat baik. Seperti itu ya. Keren. Itu tadi ya, visi misinya sudah semakin meluas, melebar ya Maria. Yang tadinya hanya untuk memenuhi kebutuhan perut, memenuhi kebutuhan anak-anak, ternyata sekarang setelah benih jiwa mengalir meluas lagi gitu ya. Cintanya Marlina itu meluas lagi ke orang-orang, ingin menyelamatkan keluarga ini gitu ya. Wah, pokoknya luar biasa. Kalau buat aku salut buat Marlina. Keren ya. Terus berjawab Karena itu pesan Pak Ernest juga, jadi nangkep teman-teman. Jadi waktu itu kita ada satu waktu dalam doa ya, kita ada beberapa kali doa bersama dengan Pak Ernest, Bu Helen, dan beberapa orang teman-teman yang lainnya waktu sebelum acara-acara di Jakarta. Waktu itu ada worship night lah ya, naik worship apalah namanya itu gitu kan. Jadi Pak Ernest tuh ngomong gitu, dia ceritakan bagaimana itu misi-misinya mereka, jatuh up and down-nya mereka di AFC. Jadi kita nangkap itu gitu kan. Jadi waktu itu di bulan-bulan 9 kalau nggak salah ya, aku itu sharing, siapa yang mau cerita nih. Jadi mereka Marlina Pak, jadi aku cerita waktu itu, Pak doakan saya tuh lagi ada case ya waktu itu gini loh Bapak, aku sering jangan cari orang sakit Marlina, jangan cari orang sakit nggak ada duitnya, seperti itu bisnis ya, saya wajar lah gitu kan, nanti kamu nggak dapat duit apa segala macam, jangan cari orang, emang lambat sekali. Cuman waktu itu ya Tuhan, ini bukan tentang duit lagi gitu ya, kalau memang Tuhan izinkan, Tuhan pasti pelihara kami kok gitu ya. Jadi waktu itu memang cari orang sakit sampai ke pelosok-pelosok Bapak Ibu ya, sampai ke pelosok-pelosok kita jabanin. Nah, yang paling terakhir sekali ya, paling terakhir aku pengen sharing yang kemarin aku testimoni, yang kemarin di Grand Lob di Jakarta ya, Grand Lob Jakarta kemarin aku terakhir testimoni yang pada manik itu, yang diabetes itu Bapak Ibu. Jadi singkat cerita itu proyek ilahi juga dulu. Jadi kemarin itu, kan dia tuh sudah seperti yang cerita itulah, dia sudah 4 tahun lalu, 5 tahun lalu diabetes, aku sudah tawarin tapi masih ngeyel gitu kan. Nah singkat cerita aku dikirimin video lah yang dia naik tangga pakai lutut itu Bapak Ibu. Waktu aku ceritain sama Pak Ernest, doain Pak, ini satu saat berhasil. Jadi itu juga ceritanya Bapak Ibu, waktu aku lihat itu ya kan, bikin tolong, tapi kan terbatas secara keuangan. Tapi aku paham sekali di AFC itu banyak orang-orang baik, serius loh Bapak Ibu. Aku yakin di grup ini juga banyak orang baik. Ya jadi di AFC aku kenal banyak orang baik. Jadi waktu aku lihat video itu, langsung aku tuh, aduh gimana ya caranya Tuhan? Gimana caranya Tuhan? Lakukan, duit Marlina. Jadi aku share nih di beberapa grup ya. Cuma satu grup yang aku share. Tolong Bapak Ibu di Victoria Academy itu, tolong Bapak Ibu 1 saset, 2 saset subarasi yang kalian punya itu bisa menyelamatkan orang ini, dia diabetes. Kakinya aku terima kabar hari Rabu, hari Senin sudah diamputasi Bapak Ibu, ya kan. Tapi aku sangat paham sekali kalau konsumsi subarasinya banyak, dokter itu kalau sudah jaringan sudah tumbuh, dikit aja jaringan sudah tumbuh, dokter juga nggak sarankan amputasi, ya kan. Jadi aku paham sekali bagaimana diabetes itu bisa membaik, mukanya subarasi aja digas di awal-awal. Jadi waktu itu aku pendonasi di sana, ada dokter Armin tuh yang langsung kirim, Bu Marlina minta alamatnya. Waktu itu dokter Armin tuh langsung kirim ke alamat mereka di sana. Dan waktu itu Bapak Ibu bayangin, waktu aku share itu kan nge-link kan, dari WA itu nge-link kan ke story-nya Messenger Facebook. Jadi dilihat sama keluarganya, dilihat sama adiknya, tahu nggak? Saya itu di wall-nya dia dipermalukan di sosial media. Marlina Zaragi, kamu ngapain? Kamu memalukan keluarga kami. Kamu jangan ambil keuntungan dari abang saya. Ngapain itu kamu posting? Gitu. Loh, ini kenapa? Aku tuh mau nolong abangmu. Makanya saya japri gitu kan. Aku itu mau nolong dia, tapi kami malu. Ngapain kamu pesen? Malu. Itu kaki masih udah mau dipotong, kamu masih pikirkan rasa malu gitu kan. Pokoknya begini, akhirnya aku hapus gitu kan. Tapi gila, kamu udah bantu apa sama abangmu? Kalau kamu bantu abangmu sampai sekarang mungkin kakinya nggak diamputasi. Nggak. Dia tuh itu besok kaki abangmu udah diamputasi loh. Jadi sempat ini ya, secara daging kita, ngapain sih lo, nggak ada keuntungan juga, ngapain gue bantu? Bisa ya, secara manusia ya, wajar kan ya, ngapain gue bantu, dari permalukan begitu, enak aja lo gini-gini. Sempat Bapak Ibu, sampai Tuhan tuh, Marlina, it's not about you Marlina, kata Tuhan. Itu yang aku dapatkan, itu bukan tentangmu Marlina, tetapi tentang mukjizat, tentang pertolonganku yang mau aku tunjukkan sama hambaku. Dan kata Bapak, lalu aku bilang sama Tuhan gini, berikan aku harus melanjutkan, kenapa? Lanjutkan ini. Ternyata
kaki dia, ya kan dia sabar, nggak pernah apa, saya hanya nangis di hadapan Tuhan. Saya percaya dia rajin ke gereja, rajin melayani Tuhan. Dia percaya suatu saat Tuhan pasti tolong, suatu saat Tuhan pasti kirimkan orang yang mau menolong kami. Suatu saat aku memang ingin sekali konsumsi produk tapi nggak punya uang, tapi suatu saat ada yang tolong kami, itu iman istrinya. Ternyata untuk itulah Tuhan pakai Marlina tuh untuk istrinya. Benar nggak? Berarti bukan tentang kita dong, ya kan? Bukan tentang kita. Ada kuasa Tuhan, Bapak Ibu. Makanya aku bilang, jadi nanti aku sampaikannya. Jadi singkat cerita, donasi masuk banyak. Jadi subarasinya 8 saset satu hari, usuk-usuk 8 saset satu hari, itu selama 3 bulan, nggak pernah berhenti. Dosis 8 suba, 8 usus selama 3 bulan. Apa yang terjadi? Yang kalian saksikan kemarin, dia bisa jalan kaki, Bapak Ibu. 3 bulan, total 4 bulan konsumsi, udah bisa jalan, udah bisa ke mall kemarin. Seperti itu. Ya, jadi luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu, kalau kesimpulannya ya, dari aku fokus bersama yang sakit ini, gini loh, dari ASC ini. Jadi gini, apapun agama kita ya Bapak Ibu, apapun agama kita. Jadi aku memahami seperti ini. Dan kenapa kita harus tetap ada di AFC? Kalau bisa kita ajak orang-orang yang lainnya ada di AFC Bapak Ibu. Jadi ibaratnya kan di tengah iman yang mulai krisis iman ya, kalau kita bilang ya, krisis iman yang kasih yang mulai dingin nih. Orang sudah serba egois nih, ya nggak sih? Siapa lu, siapa gue. Tuhan itu mau menunjukkan keberadaannya, mau menunjukkan kita ini agama apapun. Oke, ada teman masuk tadi. Kak, jelas nggak ini Kak? Tadi terputus sebentar. Udah kok. Lanjut. Jadi Tuhan itu mau ngasih tahu kita nih, ke orang Indonesia agama apapun, aku masih ada loh, dan aku masih bekerja, aku masih berkarya, kuasaku masih ada. Itu yang mau Tuhan kasih tahu Bapak Ibu. Indonesia, ke orang Indonesia, menurut dia yang itu. Ya, melalui AF ini, jadi setiap kesembuhan testimoni yang kita bisa lihat itu bukan karena subarasi usukusi Bapak Ibu, tetapi ada campur tangan Tuhan di sana. Ya, kalau mengandalkan subarasi usukusi tidak ada campur tangan Tuhan di sana, aduh, itu akan jadi beda Bapak Ibu. Ya, makanya kita beruntung. Kenapa founder AFC itu harus Pak Ernest dan Bu Helen? Udah orang yang tepat. Kenapa harus Pak Michael Tampi? Udah orang yang tepat. Kenapa harus Pak Niko? Udah orang paling tepat Bapak Ibu yang Tuhan percaya untuk bisa mengemban ini semua. Jadi seperti itu. Jadi yuk berjuang di AFC, jangan pernah menyerah, ya kan? Aduh, telat Marlina, aku udah 3 tahun nggak anggap ini kita memulai dari nol lagi. Anggap kita start lagi Bapak Ibu. Ya, jadi ketika harusnya itu kan 3 tahun lalu, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu memulai supaya bisa hebat. Enggak Bapak Ibu. Ya, hari ini adalah hari yang paling tepat buat kita untuk kita memulai lagi. Seperti itu. Ya. Jadi tidak pandang sudah berapa lama ya, nggak jadi apa, nggak capai apa gitu ya. Hari ini teman-teman, waktunya kita bangkit lagi ya kan, bergerak lagi gitu. Begitu ya Mari ya? Ya, temukan. Jadi kita tuh menemukan. Jadi ya seperti teman, jadilah berkat banyak orang. Karena gini loh Bapak Ibu, kayak kami dulu ya, uang 50.000. Bagi kita sekarang ini 50.000 kecil. Kita ngopi, beli apa, udah selesai 5.000. Tapi bagi banyak orang di luar sana, kayak kami dulu ya, 50.000 itu bisa beli apa? Beli telur seperempat, bisa minyak goreng seperempat, bisa beli beras 1 liter, masak deh. Bisa beli gas, masak deh. Bisa makan untuk 4 orang, 1 hari atau mungkin 2 hari. Seperti itu. Kita temukan mereka yang seperti itu Bapak Ibu. Apalagi sekarang kan keadaan makin sulit gitu loh. Yuk kita coba bangkit lagi, bergerak lagi, dan kita memang harus kaya. Kita memang harus berhasil. Supaya apa? Supaya dengan kekayaan kita, keberhasilan kita bisa bantu banyak orang. Yang tadinya kita cuma income 1 juta, kita cuma bisa bantu 1 orang. Dengan kita berjuang keras ya, Tuhan berkati, Tuhan izinkan kita untuk jadi berhasil, jadi kaya, kita bisa memberkati 1.000 orang mungkin, ya kan, 100 orang, 1.000 orang, kita berapa di sini, kita lakukan seperti itu, artinya bisa terdengar kemana Bapak Ibu. Jadi seperti itu, jadilah lilin itu. Nah sebenarnya kitalah cahaya itu sebenarnya. Kita yang di AFC sekarang inilah yang jadi cahaya itu yang akan menerangi semua di sekitar kita. Ya Bapak Ibu, yuk semangat di AFC. Ya, jangan pernah menyerah. Kalau Tuhan belum menyerah dengan kita, kita jangan pernah menyerah dengan kita, gitu.
Iya, mantap. Keren banget. Aduh, teman-teman, ada yang mau tanya nggak? Sudah jam 10:08. Sebelum diakhiri sama Koden. Ada yang mau tanya? 10.15 lah ya, kita selesai ya, 10.15. Semangatnya membara sekali hari ini. Ada yang mau nanya-nanya nggak, teman-teman? Mungkin saya yakin pertanyaannya akan banyak, tapi mengingat waktu dan pastinya nanti kita akan bisa nanya ke Kak Marlina ya ke depannya. Cuman kalau boleh saya ambil kesimpulan, intinya satu. Kalau menyerah yang rugi kita sendiri. Kalau kita nunggu izin Tuhan, kita udah diizinin. Kalau nggak diizinin, kita kesambar petir semua, gondrong semua nih kepala. Ya, yang pasti. Yang terakhir, janganlah kita melihatnya dari sisi yang kita nggak percaya. Lihatlah dari sisi yang kita percayai. Karena masing-masing punya pendapat dan punya pandangan yang boleh dibilang berbeda, tetapi yang menguatkan selalu yang kita yakini, itu aja. Ya, jadi yuk, siapa yang mau tanya nih? Bantu Kak Herna, bantu Kak Marlina untuk benar-benar ngeluarin semuanya. Yuk. Yuk, mumpung ada Marlina. Mungkin 2 pertanyaan ya, sisa 2 pertanyaan. Nah lu, pada diem semua. Kok karena udah dibahas semua kali. Komplit kali katanya. Komplit kali udah bahas semua, jadi Komplit ya. terkesima. Iya, udah komplit, sudah dibahas semuanya. Ya, kalau buat saya satu hal yang paling penting kalau kita ngelihat prospek yang kelihatannya susah, saya yakin dengan cerita Kak Marlina kita bisa mengimbaskan satu. Jangan pakai alasan. Lebih banyak pakai tindakan. Yuk, gandeng jalan. Daripada Anda mengeluh, sampai kapanpun nggak akan selesai. Tembok doang yang jadi teman Anda. Ya kan? Nggak akan bisa diajak ngomong, nggak bisa balas ngomong gitu loh. Lebih baik ajak orang. Ya kan? Kita bisa benar-benar jalan. Nggak capai apa-apa bukan berarti bukan berhasil. Karena ngetes tuh memang Tuhan kalau ngetes kita tuh seru ya. Kadang-kadang dikasih jawaban 3 hari, ya 5 hari, apapun kepercayaan kita. Penciptanya satu lah ya. Kalau penciptanya 2, 3 berantem ini, udah rame dunia, rame. Ya kalau saya yakin kita tinggal nunggu aja timingnya. Liatin Kak Marlina, mau coba minum dari air keran, terus ketemu sekarang orang-orang yang susah, sekarang malah ditempel. Bisa sampai nyewa mobil orang untuk ngajak prospekan ke Kerawang. Kadang-kadang kita ngajak diri kita prospekan ke Kerawang aja kita udah males. Kalau prospekannya saya ikut, karena kan dia cuci darah. Nah, apalagi tuh, jadi ibaratnya kayak kurir, pergi ke Kerawang, prospekan gak ikut, kita yang prospekin, udah deal buat orang itu. Ya, tapi ingat teman-teman, terkadang poinnya kita fokus sama diri sendiri. Ini tapi ngomong-ngomong lihat-lihat mirip Kana sama Kak Marlina, mukanya mirip-mirip nih kalau dipakai kacamata ya, boleh kan? Tanya katanya. Silakan Kak. Bisa bertanya ya? Oh boleh dong. Tapi tinggal satu kali dulu, Kak Marlina, kenal aku nggak? Oh Pak, kita Warawiri sering ke Pekanbaru soalnya. Aku nanya dulu ya kan, takutnya nanti terakhir kemarin aku minta foto sama kakak nih, rupanya dia buru-buru. Kak, sorry ya buru-buru banget. Ya udahlah nggak apa-apa, gue lepas aja lah. Terakhir ya kemarin di Pekanbaru ya. Jadi dari penjelasan kakak ini, kalau ini aku ngena banget ya. Siapa 2 tahun nggak jadi toreda? Aku tadi saya, aku belum ya. Jadi kita dibagi triknya. Udah banyak. Ini catatanku berapa lembar nih ya? 1, 2, 3, 4, 5. Widih, keren. Jadi kesimpulan yang aku pengen tanyakan ada satu. Tadi kan kakak bilang kita membantu orang, dia nggak punya, tapi kita cari keluarganya. Nah ini sekarang aku lagi di posisi ini. Artiannya kan begini, dia ini sakit kan, dia nggak punya. Bagaimana cara kita membantu mencari keluarga itu perdalam dulu, artinya gimana tuh Kak? Kalau misalnya kalau kita cari keluarganya, kita bicara bisnis teman-teman. Peluang bisnis. Kalau kita bicara tentang cari keluarganya, kita cari peluang bisnis.
Artinya kita mengetuk pintu hati mereka loh. Jadi makanya kenapa aku harus ketemu dengan orang. Aku suka offline Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin aku harus ketemu dengan orangnya nih, dengan keluarga nih, ya kan? Karena kan apalagi penyakit kronis, nggak bisa kalau hanya yang sakit ini doang. Ya kita harus ketemu dengan keluarganya, kita harus tahu seberapa sayang nih orang sama nih pasien, seberapa sayang nih keluarga sama nih pasien yang sakit gitu ya. Jadi kalau mereka tuh sayangnya full apa segala macam, mereka akan berusaha lakukan apapun, ya kan. Jadi kalau contohnya kalau misalnya mereka nggak, ya udah ikut kita aja, ya ikut kita aja, prospek yuk, ikut pertemuan kok dari situ gitu loh. Pada akhirnya sebenarnya kalau aku bilang kalau mereka nggak punya dana, ibu berdoa ya semoga Tuhan buka jalan. Ya, kalau dia bisa mengemani, bisa tangkap itu mujizat pasti ada Bapak Ibu. Seperti itu gitu. Jadi sering sekali ya, aku kalau ketemu orang itu palingan prospek presentasi itu bahas ARC itu paling 5 menit, 10 menit. Tapi pertemuan kita ada 2 jam. 2 jam, 3 jam Bapak Ibu. Tapi bahas ARC itu paling juga 10 menit gitu loh. Bahas cancel apa segala macam pas 10 menit. Tapi kita harus gali dulu nih. Banyak, kenapa Marina kok banyak sih testimoninya yang berhasil segala macam, karena yang aku tangkap, yang aku closingin dulu emosinya mereka Bapak Ibu, ya trustnya mereka gitu kan. Jadi kita kawin dulu dengan kondisinya mereka, ya kan. Apalagi orang sakit ini sebenarnya kan sebagus-bagusnya Subarasi ini pun, tapi kalau yang sakit ini nggak punya semangat, ya kan, masih nggak terlalu gimana, itu susah Bapak Ibu, lama, sayang, duitnya habis. Tapi kenapa kalau orang cuma berapa box bisa membaik? Karena kita tangkap semangatnya dia. Pak, kalau bapak tahu nggak kenapa? Kan ada keluarga yang semangat, pasien nggak semangat. Keluarga masih pingin nih bapak ibunya sembuh, tapi si pasien ya udah saya enggak. Aku akan gali, Pak, tahu nggak bapak apa sih yang dekat ibu? Apa sih kalau bapak ibu sehat? Kira-kira bapak ngapain? Orang aku mau sholat lah, aku mau ikut ke pertemuan, ke apa kayak ada acara ibadah gereja, bapak-bapak apa segala macam gitu ya. Oke, bayangkan. Jadi itu penting Bapak Ibu. Kalau kita membersamai sakit itu, kita harus bisa bisa kayak hipno mereka gitu loh. Bayangkan Bapak sudah jalan, bayangkan Bapak sebelum mereka bayangkan, kita juga harus bisa bayangkan. Sesuai kenapa mukjizat itu terjadi terhadap orang yang saya bersamain. Kita harus bisa bayangkan dia itu, kita lagi ngobrol dalam keadaan sehat dengan dia. Akhirnya itu kita transfer ke dia juga nyambut Bapak Ibu. Bayangkan Bapak bisa jalan. Satu hal kita harus edukasi. Sorry ya kok, aku tambah lagi kok. Satu hal kita harus edukasi mereka. Bilang begini, Bapak Ibu jangan pernah anggap kita terkena satu penyakit ini itu kutukan, itu azab, itu apa segala macam. Enggak, itu kita balik sama seperti yang pertama tadi. Mindsetnya dirubah Bapak Ibu. Kadang-kadang aduh kenapa nih, apa dosaku, apa gini segala macam, apalagi kalau penyakit parah. Pak, stop berpikiran seperti itu. Bu, stop berpikiran seperti itu. Gimana kalau sebenarnya Tuhan itu sedang memakai Bapak, mengizinkan sakit penyakit ini diderita oleh tubuh Bapak. Sebenarnya Bapak mau Tuhan pakai nih sebagai berkat buat orang lain. Mungkin di luar sana ada orang yang penyakitnya lebih parah. Tetapi ketika lihat nanti Bapak membaik, dia jadi tertolong Pak. Seperti itu. Oh iya, dari situ gitu. Jadi ketika kita kasih Subarasi, kita kasih tahu healing krisis apa segala macam, dia nggak ada ketakutan, dia makin semangat, dia sembuh Bapak Ibu. Akhirnya benar, dia bisa jalan. Ada tetangga yang sakit di sana, aku kalau bisa jalan, kamu makan apa? Aku makan ini, udah dia juga konsumsi, dia sehat. Bukankah penyakit yang kita derita itu adalah jalan berkat buat kita, ya nggak sih? Jadi orang itu juga tertolong. Seperti itu. Ya, mantap. Terjawab Kak Ana ya? Keren, dapat. Udah bikin catatan lagi. Oh, itu intinya. Ini harus dicatat, langsung aplikasikan di lapangan. Ya, jadi sebenarnya gini, sebenarnya bukan orang nggak punya uang sebenarnya. Sesusah-susahnya dia gitu loh. Bukan orang yang nggak punya uang, tetapi karena mereka tuh belum yakin dengan kita. Makanya Bapak Ibu kalau kita mau prospek orang sakit, pokoknya ini sembuh pasti nggak usah. Kita kawin dulu dengan emosinya mereka. Ya, kawin dulu dengan emosi mereka, itu dalam kondisi mereka Bapak Ibu. Kayak Dina kan nggak punya uang. Ya kan jelas ya, Bu Medina itu nggak punya uang. Ya enggak. Tapi apa? Ketika kita lihat effortnya mereka, maka kita juga timbul dong rasa semangat di kita, rasa ibadahnya kita untuk tolong mereka. Mungkin nggak dengan duit kita, mungkin nggak dengan kondisi jiwa kita, tapi apa yang Tuhan yang Tuhan bisa lakukan melewat diri kita gitu loh. Jadi kita membantu orang itu bukan hanya dengan materi, bukan hanya dengan apa, tapi lewat pengalaman, lewat ilmu pengetahuan, lewat apapun yang kita miliki itu bisa jadi berkat buat banyak orang. Jadi Bapak Ibu jangan pelit ya, jangan pelit, artinya izinkan diri kita untuk dipakai Tuhan. Itu aja sih kalau dari aku ya, izinkan diri kita untuk dipakai Tuhan jadi berkat melalui AEC, dan percaya Tuhan
kalau kita nggak menjadi lemah, kalau kita nanti kalau kita terus tidak menyerah, Tuhan pasti izinkan kok kita menikmati berkat itu. Ya tabur aja, tabur aja. Mungkin taburan kita juga jangan marah juga. Itu hasilnya itu kita menuainya bukan dari orang yang kita tabur. Wah, itu bukan cara kerja Tuhan, itu terbatas, Ibu. Jadi kita menabur di sini, mungkin kita akan menuai di sana. Seperti itu. Pasti tidak pernah menyerah. Stay di AFC, berjuang di AFC. Tuhan tuh baik, udah founder yang luar biasa, manajemen yang luar biasa, produk yang luar biasa lagi, Bapak Ibu. Nah, perlu kita benar-benar kita member AFC mempunyai yang benar lah ya untuk kita ngedukasi, jangan overclaim apa segala macam. Seperti itu. Jadi ketika kita sebenarnya ya orang kan sepele lihat orang sakit ya. Tetapi Bapak Ibu, satu keluarga sembuh, itu kalau mereka tuh akan dari mulut ke mulut sebenarnya. Makanya yang aku bersama itu sampai sekarang ada yang survive 3 tahun masih konsumsi, Bapak Ibu. Wow, Itu. keren. Mantap ya. Jadi balik lagi ke menabur ya teman-teman ya. Kayak kemarin tuh ubur-ubur ikan lele. Yuk menabur yuk le gitu ya. Ya, jadi teman-teman sudah jam 10.19. Marlina boleh closing statementnya sebelum kita akhiri Zoom kita pagi hari ini? Closing statement-nya adalah jangan pernah berpikir kita tidak bisa. Kita pasti bisa. Kita manusia Tuhan akan unik, sempurna, pasti ada sesuatu potensi yang akan dalam diri kita. Makanya kan engkau menciptakan aku waktu dalam kandunganku, membentuk aku segala macam, ya begitu luar biasa Tuhan ciptakan kita Bapak Ibu. Dan jangan pernah Bapak Ibu tenggelam dengan apa yang orang sematkan dalam diri kita. Mungkin kita nggak bisa dipercaya, kita enggak Bapak Ibu. Karena kita semua pasti punya alasan kenapa kita ada di posisi sulit itu. Ya, jadi jangan pernah menyerah ya, paksa diri kita seperti video-videoku, kejam terhadap diri kita. Kalau Bapak Ibu sekarang ini lagi terpuruk, kejam terhadap diri kita, jangan mengasihani diri sendiri. Supaya apa? Supaya kekejaman itu, dunia itu tidak menghujam kita gitu loh. Kekejamannya itu apa? Hinaan orang apa segala macam gitu kan. Kejam terhadap diri kita sendiri Bapak Ibu begitu. Ya jangan pernah menyerah, kita pasti bisa. Ya, kita pasti bisa. Ketika kita berpikir kita bisa, kita pasti bisa, dan tidak ada waktu yang tepat untuk memulai selain daripada hari ini. Tidak usah pikirkan yang berapa tahun yang lalu, ya kan? Berapa tahun yang lalu, aku udah di AFC udah 3 tahun, 4 tahun. Gak usah pikirkan. Anggap hari ini kita benar-benar nol memulai dari AFC. Yang lebih luar biasa lagi, kita sudah punya ilmu, ya kan? Kita sudah punya, kita nggak sebodoh yang dulu, nggak selugu yang kemarin waktu kita join, kita sudah berilmu. Tinggal kita anggap kita dari nol gitu, anggap dari nol, gas terus gitu Bapak Ibu. Tadi yang nanya, sekarang udah berapa tiket yang didapat? Sekarang aku masih ronin Bapak Ibu, ya masih ronin. Terus tiket yang didapat waktu itu Korea dapat, Korea kita berangkat ya Kak, Cina Taiwan aku nggak berangkat Bapak Ibu, tapi dapat tiketnya. Terus cruise juga dapat. Nah sekarang OTW Korea itu di tiket udah 7 poin, tinggal 2 poin lagi di Korea. Ya, semangat. Iya. Wah, semangat ya. Yang tadi di Korea saya belum. Gak apa-apa, semangat aja menabur. Iya, karena itu modal kita, percayalah. Karena orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Serius, kalau kalian semangat nih, kayak aku nih, semangat, prospek ditolak, gitu ya. Jadi kalau kita bersemangat, kita bisa menanggung penderitaannya kita, Bapak Ibu. Prospek kalau ditolak, aku pernah bilang, siapa yang pernah ngomong ya? Ada leader pernah ngomong begini, dia pengemis, dia kan sudah menyiapkan dirinya ditolak setiap hari, ya nggak sih? Dia sudah menyiapkan dirinya ditolak setiap hari, dia nggak dapat, udah nggak apa-apa ya. Kita juga kita punya. Sebenarnya aku ngomong begini Bapak Ibu, kan buat bapakku, diriku sendiri juga terbakar. Ya lah, kalau leader kita pasti ada up and down-nya Bapak Ibu. Tapi ya bersyukur ada grup sahabat ini saling menyemangati. Apa itu ya. Jadi selalu jangan pernah patah semangat. Selalu bersemangat. Orang yang bersemangat, Raja Sulaiman, Raja Salomo bilang begini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Letak kekuatan orang-orang muda, bukan anak muda ya, orang-orang muda adalah pada semangatnya, ya kan? Ini Bapak Ibu sisa usia sekarang ini, itu bukan berarti Bapak Ibu tua. Ini kita anggap sekarang kita orang muda. Tangkap spirit itu, kita orang muda, kita bersemangat. Oke, terima kasih Tom. Mantap. Baik, Kak Dadi, foto dulu sebelum selesai ya kan? Betul, keren Kak Erna, keren Kak Marlina, pokoknya semua sekarang ayo keluarkan